Ayu, selaku moderator yang akan memandu presenter semua dalam mengikuti webinar Atasi Kecemasan terhadap Ketidakpastian Masa Depan. Terima kasih kepada para presenters yang telah bergabung di webinar Atasi Kecemasan terhadap Ketidakpastian Masa Depan. Nah, sebelum sesi 2 dimulai nih, aku mau kembali lagi membacakan aturan webinar kita. 1. Diharapkan tidak spamming di kolom chat atau Q&A. 2. Pertanyaan yang diajukan tidak mengandung sara. 3. Tidak memancing keributan. 4. Menempatkan diri di posisi yang nyaman. 5. Diperbolehkan untuk menyediakan cemilan. 7. Siapkan diri presenters untuk fokus dan mencatat hal yang penting. 8. Jika ingin bertanya, silakan tulis di kolom Q&A. Nah, presenters, tentunya challenge masih berlaku nih buat di sesi kedua. Gimana sih challenge-nya? Atau mungkin dari presenters udah ada yang lupa ya. Nah, aku bacain lagi nih. 1% ingin ajak presenters semua untuk berbagi insight yang presenters dapatkan hari ini melalui challenge story Instagram. Nah, presenters ini harus post 2 story Instagram yang terdiri dari 1, foto atau video momen saat webinar berlangsung. Kedua, story dengan template yang sudah disebar di grup Telegram. Template-nya nanti jangan lupa diisi ya, presenters semua. Nah, tentunya kedua story tersebut harus tag Instagram @1%official dan @webinar1%, serta menggunakan hashtag W1_cemas masa depan. Pastikan Instagram presenters semua tidak di privat ya. Dan post story tersebut paling lambat hari ini jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Tentunya dari challenge ini presenters semua punya kesempatan nih untuk jadi salah satu dari 3 orang pemenang yang akan mendapatkan akses gratis ke webinar Cara Ampuh Mencari Pacar yang akan dilaksanakan tanggal 13 Februari mendatang. Nah, presenters kita udah masuk nih ke sesi kedua, tentunya nggak kalah menarik lagi, nggak kalah keren lagi dari sesi pertama. Jadi, presenters semua, bisa nih siapkan dirinya, terus menempatkan posisi yang nyaman. Langsung aja nih kita udah kehadiran pembicara yang keren banget, yang nggak kalah dari pembicara kita yang pertama. Siapa sih? Pasti presenters udah bertanya-tanya ya. Nah, beliau ada Kak Anissa Farhana Sausan, SPSI. Kita biasa disapa Kak Farhana gitu ya. Kak Farhana merupakan mentor dari 1%, lulusan S1 Psikologi Universitas Indonesia, dengan pengalaman dalam mengatasi masalah terkait minat dan karir, manajemen waktu, kurang percaya diri, kurang motivasi, sulit mengelola emosi, hubungan yang tidak sehat, dan susah bersosialisasi. Nah, kita sapa Kak Farhana dulu nih, presenters. Halo Kak Farhana. Halo, halo. Suaraku dan gambarnya udah kedengeran dan kelihatan jelas ya? Udah Kak. Kak Farhana apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Teman-teman yang lain juga gimana? Semoga baik semua kabarnya ya. Amin. Kak Farhana lagi di mana nih Kak? Di rumah aja atau di mana? Iya, lagi di rumah aja kita kebetulan. Oke, Kak Farhana tentunya udah nggak asing ya Kak sama topik kita siang ini. Iya, seru banget sih. Aku tadi habis review lagi materinya, sempet tadi juga ngintip dan review materi yang disampaikan sama Kak Melisa. Supposedly sih teman-teman bisa relate banyak dan juga hopefully bisa sesuai sama ekspektasi teman-teman nanti ya. Ya Kak, langsung aja nih Kak, pasti presenters juga udah pada penasaran nih, kayak apa sih materi yang akan dibawain oleh Kak Farhana. Jadi silakan Kak, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, sebelumnya aku mohon izin 1 menit buat ganti koneksi ya, karena kayaknya barusan koneksinya agak kurang baik. Aku ganti supaya nanti nggak putus-putus. Bentar ya. Oke Kak, kayaknya sambil nunggu Kak Farhana, aku mau ngingetin nih buat presenters, buat nanti interaksi nih dengan Kak Farhana, kita ada polling dari Zoom gitu ya, kayak yang tadi dilakukan oleh sesi 1 dengan Kak Melisa, jadi pastikan presenters semua untuk vote ya.
Bagaimana Kak Farhana, sudah? Oke, sebentar. Oke, sambil nunggu Kak Farhana nih, Persenes nanti bisa jawab melalui ini ya, kolom chat di Zoom. Persenes semua dari mana nih asalnya? Kalau boleh tahu. Persenes bisa langsung ini ya, lewat chat aja. Aku penasaran nih paling jauh dari mana. Oke, ada dari Purbalingga, Jambi, oh jauh-jauh banget ya, Bekasi, Malang. Oh, dari Riau. Oke, semangat-semangat banget ya. Ini buat Persenes yang di Jawa Tengah pasti lagi ini ya, di rumah aja. Salatiga, ada yang tahu? Wah, tahu, karena kebetulan deket dari kampus aku. Oke, ada lagi dari Depok, dari Kalimantan, luar biasa banget dari Kalimantan. Oke, ada lagi yang terjauh dari Semarang. Itu yang di Semarang lagi kena banjir nggak ya? Katanya di Semarang lagi banjir. Kampusnya di mana Kak Apriana? Kampus aku di Semarang, teman-teman. Oke, masih pada tetap semangat semua ya. Nah, kalau boleh tahu nih. Halo, Apriana, suaraku kedengeran jelas nggak sih? Kedengeran Kak? Halo Kak. Kedengeran ya? Oke, alhamdulillah. Sorry ya, barusan tiba-tiba mati lampu terus wifi-nya kan ikut mati ya. Jadi aku kayak, oh sorry, kendala teknis. Oke, udah Oke kedengeran Kak. jelas ya? So kita Bisa, mulai aja kali ya. bisa Kak. Silakan Kak. Oke, sip. Tadi aku notice teman-teman sambil nunggu aku join lagi pada nyampein dari mana aja ya. Aku lihat dari jauh-jauh banget daerah-daerahnya. Thank you ya karena udah menyediakan waktu weekend-nya nih yang mungkin harusnya teman-teman bisa leyeh-leyeh aja, bisa tidur-tiduran aja, tapi teman-teman hadir ke sini buat basically buat membantu diri kalian juga aja kan sebenarnya pasti. Jadi aku sih berharap banget apa yang aku coba share hari ini bisa sedikit banyak bisa membantu teman-teman mendapatkan gambaran, syukur-syukur bisa mendapatkan solusi juga setelah ini terkait dengan masalah yang mungkin relate sama materi kita hari ini. Oke, boleh next? Oke, mungkin ini tadi juga teman-teman udah ketemu sama slide-nya ya. Since hari ini kita akan bahas banyak banget, akan sharing banyak banget juga sih sebetulnya nanti di sesi Q&A kita akan ngobrol banyak. Cuman selama nanti pemaparan materi, bukan materi sih, pemaparan aku share ke teman-teman, aku sih berharapnya teman-teman bisa sambil menerapkan juga nih fundamentals and basic skills yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk bisa efektif belajar juga hari ini. Ini diambil sama teman-teman dari 1% dari berbagai hasil riset yang ada di berbagai kalangan dan memang ini adalah langkah-langkah yang dirasa paling tepat atau paling banyak mayoritas orang-orang tuh efektif dengan menggunakan cara ini. Jadi mungkin boleh banget kalau teman-teman belum nyoba untuk dicoba diterapkan di sesi kali ini ya. Pertama silahkan teman-teman untuk dengarkan secara aktif
konsentratif dan fokus. Kemudian catat di notebook, kertas, handphone, laptop, atau apapun yang teman-teman butuhkan. Kemudian teman-teman coba untuk relasikan dengan kehidupan teman-teman juga, kejadiannya seperti apa. Dan coba juga nih teman-teman untuk bikin action plan-nya setelah itu. Jadi nanti setelah kita sharing-sharing selama mungkin 2 jam ke depan, teman-teman nggak sia-sia nih materinya, bisa diterapkan dan nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sebentar ya. Oke, dan ini juga tadi mengenai kurikulum harusnya juga udah disampaikan ya di sesi awal, tapi paling mau ngingetin lagi aja sebenarnya apa yang kita sampaikan hari ini salah satunya kan terkait dengan merencanakan masa depan gitu ya, ketidakpastian yang ada di masa depan. Dan sebenarnya ini jadi hal yang umum banget buat dialami sama banyak orang sih, dan kenapa juga ini jadi salah satu part di dalam kurikulumnya 1% dalam mengajarkan life skill atau keterampilan kehidupan supaya teman-teman nanti kehidupannya tuh nggak cuma jalan aja tapi juga bisa maksimal dan seutuhnya. Oke, boleh next? Nah, oke, mungkin di awal-awal sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, aku pengen nanya dulu aja sih sebenarnya sama teman-teman, boleh banget silahkan di chat, boleh raise hand aja, boleh ngomong aku, boleh ngomong apapun yang mengindikasikan jawaban teman-teman. Sekiranya pernah nggak sih teman-teman ngerasa cemas dan khawatir sama masa depan? Wah, nih yang raise hand banyak banget. Oke. Oh, ini udah lebih dari 20 orang nih sekarang. Mungkin mostly, kayak di komen ada yang ngomong, sedang cemas-cemasnya, Kak. Pernah, wah nih pernahnya penuh ambisi ya, sampai di caps lock gitu. Pernah dong, Kak, pernah. Oke, aku asumsikan teman-teman semuanya mungkin mayoritas pernah atau bahkan mungkin ada yang sedang mengalami juga kali ya, ngerasa cemas atau mungkin khawatir sama masa depan. Nah, kita akan bahas banyak nih terkait dengan hal ini. Boleh next? Nah, ini ada beberapa juga nih kondisi yang aku pengen teman-teman coba deh relasikan lagi sama kehidupan teman-teman saat-saat ini atau terakhir-terakhir ini pernah juga nggak mengalami ini. Aku sih pribadi ketika nyusun materi ini juga dibantu sama teman-teman dari 1%, ngerasanya sih relate banget. Coba teman-teman relate juga nggak sih kalau lagi duduk di kelas, atau misalnya lagi online class gitu ya, atau misalnya lagi duduk aja gitu mikirin setelah kuliah mau ngapain, setelah sekolah mau ngapain, ada juga nggak yang kayak gitu? Aku sih even udah kerja aja sekarang mau duduk lagi istirahat gitu ya, masih suka mikirin after this apa ya, habis ini ngapain ya, aku 2-3 tahun kerja aku mau ngapain ya, dan lain sebagainya. Oke, sangat relate. Sekarang lagi ngalamin sedang. Oke, boleh next nih, kayaknya aku ada 2 atau 3 slide yang menggambarkan kondisi ini nih. Boleh next? Oke, toh ini kan lagi pandemi ini rasanya drama Korea tuh ada di mana-mana ya, bukan cuma teman-teman tinggal streaming doang, tapi di TV nasional pun sekarang juga udah banyak gitu. Aku notice sore-sore di berbagai stasiun TV ada aja gitu drama Korea yang terpasang. Pernah juga nggak nih teman-teman pas lagi nonton drama Korea mulai mikirin misalnya di masa depan kan nggak cuma ngomongin karir ya, ada juga misalnya pasangan aku nanti siapa ya, jodoh aku nanti siapa ya, orang yang seperti apa ya yang sekiranya cocok sama aku dan lain sebagainya. Jadi berbagai aspek dalam berbagai situasi mungkin banget teman-teman pikirin, namanya masa depan kan kompleks ya, mungkin kita mikirin soal keluarga di masa depan, mungkin kita ngomongin karir atau akademik di masa depan, atau mungkin juga hal-hal lain gitu. Boleh next? Atau mungkin ketika teman-teman sedang naik kendaraan umum, mungkin nggak necessarily kendaraan umum karena lagi pandemi ya, bisa aja teman-teman lagi duduk juga, atau misalnya memang lagi perlu mobilitas, terus teman-teman duduk nunggu di perjalanan, terus tiba-tiba mikir caranya beli rumah gimana ya, gimana caranya, oke tadi karir udah dipikirin, terus relationship udah dipikirin, terus kayak hal-hal penunjang kehidupan di masa depan tuh sekiranya gimana ya caranya supaya teman-teman tuh bisa dapat itu, misalnya gimana sih cara supaya aku tuh bisa nabung dari sekarang supaya nanti bisa punya rumah sendiri, gimana caranya supaya bisa punya pekerjaan yang
menunjang apa yang pengen teman-teman dapatkan di masa depan gitu. Boleh next? Aku yakin sebagian besar dari teman-teman harusnya sih bisa relate sama satu atau mungkin bisa semuanya juga ya. Oke, dan basically situasi-situasi yang tadi sudah sempat disampaikan sebetulnya adalah kondisi ketika kita atau mungkin teman-teman merasa cemas dan khawatir nih sama masa depan. Dan kecemasan tersebut sebenarnya kan bisa datang kapan aja ya, dan kadang-kadang pemicunya tuh sepele banget, misalnya kayak sesimpel, ya ampun enak juga ya teman aku habis update gitu, terus ternyata lagi kerja di tempat yang mungkin jadi tempat kerja impian teman-teman juga gitu, atau mungkin kayak yang lagi liburan atau yang lagi kumpul sama keluarga, oh teman-teman lagi ngerantau dan lain sebagainya. Ada aja gitu pemicu-pemicu sepele atau bahkan mungkin tanpa pemicu pun bisa aja kita tiba-tiba cemas atau tiba-tiba out of nowhere khawatir. Oke, ini sekarang aku situasinya sekarang lagi kayak gini nih, setahun ke depan aku ngapain, 2 tahun ke depan aku ngapain, bahkan 10 tahun ke depan aku jadi orang yang kayak apa, bisa aja gitu tiba-tiba kepikiran gitu. So, ini adalah hal yang sangat-sangat umum dan sangat-sangat wajar untuk teman-teman alami dan teman-teman pikirkan, apalagi di saat-saat seperti ini, di mana kita mungkin ada banyak waktu yang kita luangkan untuk sendiri, ada banyak waktu yang kita luangkan untuk, kalau dulu kan mungkin banyak mobilitas, ini itu keluar-keluar ya, tapi dengan situasi pandemi ini rasanya minimal aku pribadi ngerasanya banyak banget sih momen atau waktu yang aku luangkan lebih banyak dibanding dulu sebelum pandemi untuk bisa banyak berpikir tentang ini gitu, tentang masa depan. Boleh next? Nah, terus tapi apakah kemudian khawatir atau cemas sama masa depan tuh bisa membuat kita tuh perasaannya lebih baik gitu ya, habis cemas jadinya lebih baik atau habis khawatir kemudian ngerasa lebih baik? Sayangnya enggak sih teman-teman. Ini boleh next, aku coba jelasin kenapa hal ini tuh tidak sebaik itu untuk kita alami atau rasakan terus-menerus gitu ya. Aku pengen bahas sedikit dari salah satu buku yang aku baca akhir-akhir ini dan juga sering banget dibahas sama teman-teman di 1%. Ini mungkin teman-teman juga udah aware ya sama buku ini, terutama dengan penulisnya Mark Manson punya banyak sekali buku bestseller, salah satunya yang Seni Bersikap Bodo Amat kalau aku nggak salah, yang warna orange itu bukunya, sama yang ini yang Everything is Fuck, a book about hope. Dan ketika aku baca ini aku tuh nggak berekspektasi apa-apa gitu, tapi kemudian aku ngerasa setelah membaca buku ini tuh kayak ditampar tapi dengan cara dan dengan pandangan yang sangat-sangat baik tapi sangat-sangat honest juga. Intinya kalau aku bisa bilang intisari dalam satu kalimat dari buku ini adalah buku ini berusaha buat menggambarkan untuk memberikan gambaran dan pandangan bahwa kekacauan dan ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah teman-teman mau menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang nggak bisa diubah secara dasarnya gitu. Boleh naik? Nah, ini ada 2 fakta yang bisa aku share terkait dengan isi dari buku yang tadi. Pertama adalah basically menurut buku itu, dan aku pun sebenarnya jadinya setuju banget sih, kita tuh hidup di dunia yang kacau banget teman-teman. Pada dasarnya kekacauan adalah emang sifat dasar dunia gitu, udahlah orangnya banyak, udahlah situasinya macem-macem, dengan kondisi kita juga sebagai manusia macem-macem banget, baik dari berbagai klasifikasi dan berbagai karakteristik yang membuat kita tuh bisa punya banyak pemikiran yang berbeda dan punya banyak tujuan yang berbeda gitu. Rasanya kekacauan satu selesai, kemudian kekacauan yang lain tuh datang gitu. Pokoknya kacau aja gitu dunia ini tuh, kayak penuh banget. Tapi kemudian apakah dunia yang kacau lantas membuat hidup kita nggak bisa berubah? Sebenarnya nggak juga. Boleh next? Nah, kemudian fakta keduanya adalah ini yang aku juga sempat dapetin intisarinya dari si buku yang tadi, soal harapan dan ekspektasi. Selama ini mungkin harapan atau hope itu jadi salah satu hal yang membuat humanity restored gitu, yang rasanya kayak nggak apa-apa dunia kacau, nggak apa-apa semua orang mungkin kacau dengan caranya masing-masing, tapi everybody has their own hope gitu, towards dirinya sendiri maupun towards dunia gitu. Tapi harapan
sebetulnya ternyata nggak cuma bisa jadi kekuatan doang, tapi sebenarnya juga bisa jadi pemicu dari kekacauannya itself gitu. Ketika kita punya harapan dan ekspektasi tertentu tanpa membuat tanpa membuat atau menerapkan harapan dan ekspektasi itu sesuai dengan realitanya, jadinya kita timbul perasaan tertekan dan mungkin juga timbul pikiran-pikiran di mana kita ngerasa atau berpikir dunia ini kenapa masalahnya banyak banget ya, kenapa hidup gue juga masalahnya banyak banget gitu, simply karena harapan dan ekspektasi tadi tidak diset sesuai dengan apa yang sekiranya beneran bisa terjadi in reality. Itu contoh misalnya ekspektasinya menikah di umur 25, tapi ntar S2-nya kemana ya, tapi aku juga perlu fasiliti-fasiliti yang aku butuhkan untuk bisa hidup dengan keluargaku nanti gitu, terus mikirin ini itu, tapi aku masih pengen sekolah, tapi udah nikah, tapi ini, tapi itu, terus kemudian berakhir dengan kesimpulan kenapa sih beban hidup tuh banyak banget gitu, kenapa banyak banget yang harus kita pikirin dan harus kita siapin, simply karena harapan dan ekspektasinya tidak kita set dengan baik dan dengan oke. Gitu. Boleh next? Nah, ini yang kemudian aku juga sadar banget setelah baca buku itu dan setelah bahas bareng sama teman-teman yang lain. Basically, kekhawatiran sebetulnya ternyata bisa menyebabkan kecemasan teman-teman. Mungkin kita mikirnya khawatir tuh bisa jadi jalan untuk kita tuh menemukan cara dan menemukan solusi, which is true. Ada baiknya juga ketika kita bisa ngeset kekhawatiran sebagai sesuatu yang outputnya positif. Tapi ketika kita nggak bisa mengontrol diri dan perilaku kita dalam menangani kekhawatiran yang kita rasakan, sebenarnya ini juga bisa melihat kita untuk jadi cemas justru. Karena kan masa depan tuh penuh ketidakpastian. Misalnya 2 tahun yang lalu aku merencanakan diri buat kerja di bla bla bla, terus aku daftar, terus ternyata nggak dapat kesempatannya, atau mungkin perusahaannya belum buka lowongan pada saat itu, ya kan penuh ketidakpastian gitu. Jalan yang aku set, semulus-mulusnya langkah yang aku susun untuk masa depanku baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan selalu ada ruang untuk berubah karena penuh ketidakpastian. Namanya masa depan kan bisa jadi tiba-tiba ini, bisa jadi tiba-tiba itu, bisa jadi berubahnya karena diri kita sendiri, bisa jadi juga berubahnya karena sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan dalam ketidakpastian, which is dalam konteks ini masa depan kita yang penuh ketidakpastian ini, kita melihat atau membicarakan sebuah situasi itu seakan kondisi tersebut tuh lebih buruk dari sebenarnya, kayak lebay gitu. Kadang-kadang kalau kita khawatir tuh jadinya ada kecenderungan untuk overthinking dan ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan situasi jadi lebih buruk dibanding seharusnya gitu. Misalnya, oke, kayaknya aku memutuskan pengen masuk startup deh, tapi aku khawatir deh, kayaknya startup-nya belum terlalu maju deh, kayaknya industri startup yang pengen aku daftar tuh nggak seprospektif itu deh, tapi ini nanti kalau misalnya ini gimana, nanti kalau misalnya itu gimana, padahal mungkin dari 10 poin yang teman-teman khawatirin mungkin cuma 1 yang mungkin terjadi gitu. Ada banyak momen di mana kita tuh kadang-kadang tenggelam dalam kekhawatiran dan membuat kita tuh jadi mikirin yang enggak secara berlebihan gitu. This leads to more worry, which in turn leads to anxiety eventually. Jadi perilaku dan juga bagaimana kita mengontrol dan mengatur kekhawatiran ini tuh penting banget supaya kita tuh nggak tenggelam dan membuat diri kita ada dalam kondisi yang justru semakin sulit untuk dibantu gitu, which is jadi anxiety, jadi ini, jadi itu. Sehingga ini again ya, seperti yang tadi aku contohin, bisa jadi menimbulkan banyak pertanyaan gitu, apa ya yang bakal terjadi kalau nanti gue masuk startup misalnya, kalau pakai konteks yang tadi, harusnya kan, haruskah saya melakukan lebih banyak, kayaknya nggak cukup deh gue ngerjain ini, apa gue harus freelance juga, apa gue harus ini, apa gue harus itu, kalau misalnya hidup gue nanti ternyata nggak sesuai sama yang gue mau gimana ya, nanti ini, nanti itu, kayak if-nya atau situasi jikanya tuh banyak banget dan emang semakin kita pikirin akan semakin banyak aja gitu, which is nggak bisa kita jawab juga, namanya masa depan kan penuh ketidakpastian ya. Gitu. Boleh next? Dan ini ada siklus yang sering kali kalau misalnya kita nggak berhasil buat keluar dari siklus kekhawatiran ini tuh bisa ngelit kita ke anxiety seperti yang tadi aku bilang gitu. Ini anxiety-nya nggak necessarily gangguan psikologis ya teman-teman, anxiety, situasi cemas sesekali pun juga bisa gitu, nggak tiba-tiba terus teman-teman khawatir sama masa depan terus jadi
gangguan kecemasan, enggak ya, enggak gitu. Tapi bisa jadi teman-teman berputar dalam siklus ini kalau kita tuh nggak berusaha buat keluar gitu. Misalnya kita mulai dari khawatir ada masalah tertentu, mendorong misalnya kita mikir khawatir sama masa depan gitu ya, khawatir sama prospek kerja setelah ini misalnya. Terus ketika teman-teman khawatir, teman-teman pasti punya kecenderungan untuk mencari penyelesaiannya dong, namanya masalah ya, kayak bisa jadi baru dipikirin, bisa jadi habis dipikirin langsung diterapkan, bisa juga gitu ya. Teman-teman berkutat buat mencari solusi, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak ada solusi yang dirasa baik, nanti jadi lebih khawatir dari sebelumnya, terus nanti masuk lagi ke siklus yang sama sampai nanti bisa jadi rasa cemas dan rasa khawatirnya tuh menumpuk dan leads kita ke situasi yang tidak kita inginkan, justru lebih buruk gitu. Khawatirnya tuh tidak membuat kita ke arah yang lebih baik gitu. Boleh next? Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya kita bisa kayak gitu? Kenapa manusia punya kecenderungan bahwa ketika kita khawatir atau cemas, hasil akhirnya malah kayak gitu, banyak negatifnya. Kenapa ya kira-kira? Ini ada salah satu istilah atau ada salah satu terms di sebenarnya nggak psikologi sih, ini secara umum aja yang teman-teman di 1% waktu itu temukan, dan aku rasa ini bisa menggambarkan banget at least buat mayoritas kita semua, karena aku pun relate banget sama penjelasan dari terms ini terkait dengan intolerance of uncertainty. Jadi penolakan atau ketidaktoleransian kita terhadap ketidakpastian. Versi ribet atau versi ilmiahnya sih definisinya gini teman-teman, nanti di next slide ada yang versi lebih gampang ya. Ini aku coba bacain yang di sini dulu. So, intolerance of uncertainty didefinisikan sebagai karakter yang dihasilkan dari sekumpulan kepercayaan negatif tentang ketidakpastian. Jadi kita percaya bahwa ketidakpastian tuh banyak negatifnya gitu ya, dan implikasi dari ketidakpastian juga negatifnya banyak gitu, dan kemudian akhirnya memunculkan tendensi untuk kita juga bereaksi negatif gitu, bukan cuma pikiran kita doang yang negatif, tapi reaksi kita juga negatif secara emosi, secara kognitif maupun secara perilaku terhadap si ketidakpastian kondisi atau kejadian tadi gitu. Ini boleh next mungkin supaya teman-teman bisa lebih gampang dapat definisinya. Aku coba artiin dengan cara yang sangat simpel. Atau versi gampangnya gini, kita punya kecenderungan untuk melihat ketidakpastian itu sebagai sesuatu yang negatif, sehingga reaksi kita terhadap ketidakpastian juga negatif. Kita jadi nggak mentoleransi atau mewajarkan ketidakpastian. Padahal masa depan kan penuh dengan ketidakpastian ya, jadi kayak nggak bisa kita hidup semuanya mau serba pasti. Nggak bisa kita hidup maunya semua serba sesuai rencana. Once nanti nggak sesuai rencana, once nanti ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasikan, nanti kita juga yang jadinya kena dampaknya. Simply karena kita tuh nggak memberikan ruang bahwa plan kita tuh mungkin nggak berjalan dengan mulus loh gitu. Boleh next? Dan penyebabnya apa, kenapa kita punya kecenderungan buat nggak mentoleransi ketidakpastian, sebenarnya ada banyak kalau misalnya teman-teman mau googling, tapi basically ada 3 hal dasar yang bisa menyebabkan kenapa kita nggak mentoleransi ketidakpastian gitu, kenapa pengennya tuh serba pasti aja gitu. Pertama, ketidaktahuan terkait dengan konsep ini, bahwa ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti. Ini agak rumit ya kalimatnya, tapi ketidakpastian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat pasti. Jadi nggak bisa kita hidup semuanya serba mau pasti gitu ya. Kita harus tahu dulu bahwa selalu ada chance untuk ada output yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus yang kedua, buruknya orientasi masalah. Ini ngomongin soal harapan dan ekspektasi seperti fakta 2 yang tadi aku sebutin dari intisari bukunya Mark Manson. Ketika kita punya hope dan ketika kita punya expectation, penting banget untuk kita tuh juga tahu orientasi dari masalah dan harapan serta ekspektasinya juga apa gitu. Ekspektasi kita dan harapan kita dalam menyelesaikan masalah ini apa sih? Apakah dengan aku ikut webinar ini terus besok aku langsung full 0% gak cemas masa depan? Apakah itu orientasi yang sudah benar? Apakah kemudian teman-teman misalnya, oke, aku ikut les digital marketing 2 jam sehari selama 7 hari, kemudian aku bisa jadi expert misalnya di digital marketing, kayak semuanya serba tahu, apakah itu orientasi yang benar juga? Kan kadang-kadang perlu kita set dengan realistis dan baik juga gitu ya, dan dengan fair. Dan yang ketiga, penyebabnya juga bisa jadi karena takut konsekuensinya. Namanya
masa depan, namanya semua pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya. Kita punya kontrol dalam hidup kita untuk menentukan pilihan yang kita mau, tapi setiap pilihan juga selalu diikuti sama konsekuensi. So, ada orang-orang yang kesulitan untuk mentoleransi ketidakpastian karena takut konsekuensinya nggak sesuai dengan apa yang dimiliki dan takut nggak bisa overcome konsekuensi tersebut. Gitu. Boleh next? Dan ini seperti yang tadi aku bilang, sebetulnya ketakutan terhadap ketidakpastian itu mekanisme survival kita sebagai makhluk hidup gitu. Kita punya kecenderungan untuk bertahan hidup dan mencari rasa aman kan. Jadi efeknya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Boleh next? Tapi hal ini yang kita kadang-kadang tuh lupa gitu. You are the captain of your ship. Ini sebenarnya juga salah satu hal yang sangat-sangat diterapkan sama teman-teman di 1%. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita itu adalah kapten dari kapal kita gitu. Kita itu adalah pengendali utama dari kehidupan kita gitu. Nggak bisa kita selama-lamanya membiarkan pikiran kita tuh mengontrol roda kehidupan kita sendiri. Teman-teman, termasuk aku juga, harus selalu sadar dan harus selalu ingat bahwa kita tuh powerful loh dalam hidup kita sendiri. Kita tuh adalah supir dari kehidupan kita sendiri yang punya kendali penuh untuk menentukan kita tuh mau kemana. Kanan kiri pasti ada arahan yang sekiranya perlu kita dengarkan dan perlu kita pikirkan gitu ya. Misal kayak orang tua berpendapat apa, kemudian berkaca dari orang yang perjalanannya kita inspired banget, berkaca dari buku, berkaca dari ini, berkaca dari itu, ada aja pendapat atau opini-opini yang bisa mengubah cara pandang kita gitu. Tapi apakah kemudian mereka yang mengambil kontrol dalam hidup kita? Enggak juga gitu. Teman-teman harus ingat bahwa kontrolnya tuh ada di kita. Boleh next? Terus gimana caranya menghadapi masa depan yang udah pasti banget kudu gitu ya, udah pasti masa depan tuh nggak pasti. Kira-kira gimana ya cara menghadapinya? Ada beberapa poin yang bisa aku share sama teman-teman hari ini. Kita mulai dari poin pertama ya. Pertama, sadar akan kehadiran dan tantangan dari ketidakpastian. Betul, sorry ya, aku nutup pintu dulu bentar. Oke, so yang pertama adalah sadar akan kehadiran dan tantangan ketidakpastian. Teman-teman juga perlu, ini tadi udah aku coba sampaikan berkali-kali juga kan ya ke teman-teman. Kita tuh harus ingat, harus aware, harus sadar bahwa hidup ini tuh memang penuh ketidakpastian, apalagi masa depan gitu. Itu tuh pasti ada, pasti hadir dalam hidup kita, dan pasti akan selalu jadi tantangan tersendiri untuk kita bisa overcome gitu. Untuk gimana caranya kita bisa lawan si ketidakpastian itu gitu. Bukan melawan ketidakpastiannya sih, tapi lebih ke melawan kecenderungan kita untuk tenggelam dan larut dan jadi bereaksi negatif sama si ketidakpastiannya itu. Dan proses penerimaan ini yang sebenarnya bisa membuat hidup kita tuh jadi lebih tenang, jadi lebih sejahtera, dan jadi lebih baik gitu. Ketika kita tahu dan kita sadar bahwa oke, ya sudah, sebaik-baiknya planku, sebaik-baiknya rencanaku, sebaik-baiknya usahaku akan selalu ada ruang untuk nggak pasti hasilnya di masa depan. Akan selalu ada ruang untuk hasilnya tidak sesuai dengan apa yang aku rencanakan atau apa yang aku ekspektasikan. Jadi teman-teman juga bisa lebih tenang. Kalau memang nanti ternyata outputnya beneran nggak sesuai, ya teman-teman juga nggak banyak guilt yang sebetulnya mungkin not necessary gitu. Dan ketika seseorang bisa mentoleransi ketidakpastian secara logis, biasanya mereka juga punya kecenderungan yang lebih kecil buat menderita. Jadi kebayang bahwa simply dengan mengubah mindset kita bahwa ketidakpastian itu memang akan selalu ada, teman-teman bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Boleh next? Yang kedua adalah jauhi kekhawatiran yang nggak produktif. Again, seperti yang tadi aku sampaikan sebelumnya, kekhawatiran bisa jadi survival thing yang bisa membantu kita untuk membuat plan dengan lebih baik. Kita khawatir, misalnya aku pengen jalan-jalan ke Taman Mini, aku khawatir nanti hujan, aku bawa payung. Aku khawatir nanti di sana nggak bisa cashless, aku bawa uang tunai. Aku khawatir nanti di sana susah nyari makan yang cocok buat aku bawa bekal. Kayak ada banyak kekhawatiran yang sebenarnya bisa jadi lebih produktif dan bisa jadi
lebih baik hasilnya buat kita. Tapi kalau misalnya nggak produktif, teman-teman harus bisa lihat dengan baik nih kekhawatiran yang seperti apa yang mulai membuat teman-teman nggak produktif dan oke, ini udah lead me nowhere nih kekhawatirannya. Pertama, mengabaikan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan tidak mudah memang, terutama bagi orang yang punya kecenderungan sangat cemas. Mengambil langkah mundur dan mengenali apa yang layak dan tidak patut untuk dikhawatirkan. Jadi dalam hidup ini kan pasti banyak banget ya yang kita khawatirkan gitu. Misalnya pakai contoh kasus yang pertama tadi, ketika kita mikirnya, oke, yang penting umur 25 gue nikah. Terus ternyata pas di umur 24, 23, ketika kita menuju umur 25, kepikiran kayak, kenapa gue bisa mikir gue mau nikah umur 25 ya? Sekarang aja gue belum punya tempat tinggal, gue belum punya ini, belum punya itu. Gue belum ketemu sama pasangan dengan kriteria yang at least cocok sama gue, dan lain sebagainya. Ternyata ada banyak hal yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian apakah kita punya kapasitas buat mempersiapkan semuanya dalam satu waktu? Kadang-kadang belum tentu, teman-teman. Jadi kenali dulu apa yang layak dan apa yang enggak untuk teman-teman khawatirkan gitu. Jadi kalau emang mau mikirin nikah kayaknya masih bisa 2 tahun lagi deh, mungkin aku coba seriuskan dan lain sebagainya. Tapi menurutku penting banget untuk punya fondasi bahwa aku sekarang mengenali diriku dulu, aku sekarang coba untuk gali potensiku sebanyak-banyaknya apa, aku tahu aku pengen berkarir lama, misalnya aku bangun dulu fondasinya dari sekarang, kemudian ini, kemudian itu. Atau misalnya teman-teman memprioritaskan atau melayakkan kekhawatiran-kekhawatiran atau rencana-rencana masa depan yang berkaitan sama pasangan, ya boleh didahulukan dulu, baru nanti misalnya oke, aku S2-nya nanti kalau misalnya udah nikah, oke, aku nanti akan mulai berkarir lagi setelah 2 tahun setelah nikah, misalnya, dan lain sebagainya. Kayak itu cuma salah satu contoh yang sekiranya bisa jadi gambaran ketika kita punya kekhawatiran yang banyak, it's okay buat milih. Walaupun nggak necessarily harus selalu milih ya, kadang-kadang kita juga punya kok kapasitas untuk multitasking dalam satu waktu. Bukan cuma mengkhawatirkannya multitasking, tapi bikin plan dan menjalaninya juga bisa multitasking. Cuma ya tadi, kekhawatiran yang nggak produktif membuat kita bisa merasa lebih cemas dan nggak pasti. Udah misalnya gue S2 juga, terus habis itu kerja juga, terus habis itu menuntut diri buat dapet pasangan yang cocok saat ini juga dengan berbagai kapasitas yang kita harapkan gitu ya. Terus tiba-tiba pas tiga-tiganya ternyata nggak maksimal, teman-teman jadi merasa lebih cemas dan malah kayak, dalam pasangan nggak cocok, S2 gue keteteran, kerjaan juga lagi agak kurang kepegang, jadinya ngerasanya teman-teman jadi incapable untuk ada di posisi saat itu. Padahal mungkin simply karena teman-teman belum membagi kekhawatiran itu sesuai dengan kapasitas apa yang layak untuk didahulukan, apa yang enggak. Boleh next? Dan yang ketiga adalah be here now. Ini adalah salah satu istilah ya waktu itu aku dapat dari webinar di salah satu Big Four company kalau aku nggak salah. Dia cuma bilang be here now. Menurut aku masih ingat banget karena webinarnya udah beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang aku masih ingat dengan konsepnya dan aku selalu berusaha untuk kembali ke istilah ini karena menurut aku ini simple tapi powerful banget. Be here now adalah intinya gimana caranya kita bisa memfokuskan apa yang harus kita fokuskan pada satu waktu. For majority of us kadang-kadang multitasking bukan jadi hal yang mudah ya buat kita lakukan. Ada banyak yang mungkin bisa, tapi ada banyak juga yang nggak bisa. Dan ketika kita nggak bisa, kadang-kadang minimal aku pribadi punya kecenderungan untuk kayak, kenapa orang-orang bisa punya karir bagus, sekolah oke, ini oke, tapi aku enggak ya. Kemudian terus jadi overthinking, terus jadi makin khawatir dan cemas. Tapi konsep ini mengajarkan bahwa yang penting itu be here now gitu. Yang penting teman-teman tahu teman-teman ada di momen kapan, saat ini, sekarang. Yang penting kan masa lalu nggak bisa diubah, masa depan penuh ketidakpastian. Yang bisa kita lakukan dengan baik adalah mengusahakan apa yang bisa kita usahakan sekarang gitu. Waktu nggak bisa diulang, nikmati aja momen yang ada, be here as in pikiran teman-teman, as in perasaan dan juga kognitif teman-teman, tapi juga nikmati momen yang ada gitu. Mungkin perjalanannya memang bisa jadi yang teman-teman pilih sekarang adalah bersusah-susah dahulu gitu, tapi jangan lupa untuk tetap dinikmati. Ini ada salah satu konsep yang waktu itu aku dapat penjelasan dengan sangat mudahnya tuh dari Evan, CEO-nya 1%. Dia bilang bahwa Far, ada konsep yang namanya happiness versus pleasure. Ketika kita
Terus kemudian aku diceritain atau dijelaskan dengan mengibaratkan perjalanan kita di tengah padang pasir yang panas. Bayangin teman-teman lagi ada di tengah padang pasir yang panas, terus ada aspal gitu ya di tengahnya, jalan kosong, teman-teman sendirian doang. Kemudian teman-teman diminta atau harus banget untuk dorong batu gede banget. Terus teman-teman nyeker nih, nggak pakai alas kaki. Dorong siang panas kan, udah aspal, padang pasir, nggak ada minum, keringetan, mungkin jadi belang juga, kaki mungkin jadi sakit-sakit dan lain sebagainya. Rasanya tuh gak pleasurable dan gak happy banget gitu ngelakuin task itu. Tapi kemudian di case kedua, aku melakukan hal yang exactly sama, tapi aku diberikan informasi bahwa batu yang lagi aku dorong ini nantinya akan jadi fondasi untuk rumah impian aku. Apakah kemudian perjalanannya jadi pleasurable tuh as in nyaman gitu ya, nikmat secara emosional dan secara kognisi gitu, kita ngerasanya dingin misalnya atau adem dan lain sebagainya gitu. Apakah perjalanan yang kedua tadi jadi pleasurable? Enggak, tetap panas, tetap keringetan, tetap sakit, tapi kemudian pertanyaannya apakah aku jadi lebih happy? Jadi lebih happy karena aku tahu gitu tujuan akhirnya apa, aku tahu meaning dari yang susah-susahnya aku sekarang tuh nanti tujuannya apa gitu. Jadi penting untuk teman-teman tuh bukan cuma mengkhawatirkan doang, bukan cuma melihat ujungnya bukan cuma melihat susah-susahnya sekarang doang, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa terlepas dari semua ketidakpastian aku mendorong batu buat menjadikan itu rumah, tapi aku at least tahu apa yang aku usahakan sekarang harusnya bisa membuat aku happy nanti. So I'm happy sekarang walaupun susah. Paling menurut aku itu masih resonate in me so well sih, penjelasan yang gampang banget gitu, yang membuat aku jadi kayak ya udah kalau lagi susah tuh bukan ngeluh, kalau lagi susah tuh bukannya kayak langsung kabur dan lain sebagainya, tapi aku reminding myself lagi kenapa ya aku melakukan ini, kenapa aku bersusah-susah dan lain sebagainya. Jadi be here now-nya jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih ikhlas juga hatinya. Boleh next? Nah, yang keempat adalah jangan mengandalkan pengalihan yang bersifat sementara. Kadang-kadang ketika kita ngerasa khawatir atau kita ngerasa cemas, kita punya banyak mekanisme untuk membantu kita tuh keluar dari perasaan yang gak nyaman tadi. Khawatir sama cemas kan gak nyaman ya. Jadi kita punya, setiap orang biasanya punya cara berbeda-beda sih untuk bisa gak cemas atau bisa untuk gak khawatir. Ada yang kayak jadinya lari ke hal-hal positif, misal jadinya kayak oke, teman-teman mungkin jatuhnya jadi positif nih, teman-teman jadi ikut webinar, nyari tahu, belajar tentang diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga ada orang-orang di luar sana yang sekiranya memilih aktivitas-aktivitas pelarian yang kurang sehat buat dirinya mentally maupun physically. Mungkin juga bukan buat dirinya doang negatifnya, tapi mungkin juga buat orang lain. So penting banget untuk teman-teman tuh tidak mengandalkan pengalihan yang bersifat sementara dan gak sehat, karena again sekalipun ini adalah mungkin masalah yang constantly akan kita rasakan di kedepannya gitu ya, nggak menutup kemungkinan aku di usia 30 atau aku di usia 40 masih tetap cemas gitu, 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain gitu, masih tetap khawatir gitu, tapi at least aku tahu bagaimana caranya berlari atau bagaimana caranya berlari dengan sehat gitu ya, atau bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan problem pada saat itu gitu. Mungkin nggak necessarily harus 100% selesai, tapi at least aku bisa meredakan kecemasan dan kekhawatiran yang aku rasain dengan cara yang lebih sehat gitu, lebih sehat as in kayak oke, jadi ikut webinar misalnya teman-teman gitu ya, atau jadi nyatet misalnya, jadi kayak oh enggak deh, aku nggak perlu khawatir banget soalnya poin yang ini sebenarnya nggak, kayaknya persentasenya dikit banget untuk terjadi deh dan lain sebagainya. Jadi kayak ada banyak cara kok buat menyelesaikan si kecemasan dan kekhawatirannya itu gitu. Masih untung kalau pelariannya ke aktivitas positif. Kalau negatif dampaknya bisa jadi kita tuh akan sesali juga kan sebenarnya, cepat atau lambat. Karena kadang-kadang ada juga kan orang-orang yang berlarinya tuh ke arah mungkin jadinya mengkonsumsi obat-obatan atau medication tertentu tanpa arahan yang benar gitu ya. Jadi sayang aja gitu, lambat laun nanti penyesalannya akan muncul juga, dampaknya juga negatifnya mungkin nggak cuma ke diri sendiri tapi orang sekitar juga. Boleh next? Nah, yang kelima, yang nggak kalah penting, yang kayaknya ini aku udah sebutin ketiga kalinya deh kayaknya dalam webinar ini. Menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kita berusaha untuk menerima bahwa, oke, misalnya kayak tadi di case-nya yang aku nyari kerja, oke, aku pengen 2 tahun dari sekarang
while aku lagi memperkaya bekal aku di startup, misalnya 2 tahun lagi aku mau daftar di FMCG atau di multinational company dengan posisi bla bla bla, dengan apa namanya income sekian 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 gitu. Terus kemudian 2 tahun kemudian misalnya pandemi atau misalnya apa gitu, something yang literally nggak bisa kita kontrol, ya mau nggak mau yang bisa kita lakukan adalah legowo ya, menerima gitu. Dan penerimaan sebenarnya merupakan langkah yang sangat-sangat besar sih teman-teman untuk mendapatkan kembali kedamaian. Ini mirip sama poin yang tadi ya. Ketika kita berusaha untuk menerima situasi dan menerima bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kontrol, kecenderungan kita untuk menyalahkan diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita tuh jadi lebih kecil juga gitu. Meminimalisir konflik sama diri sendiri maupun sama orang lain. Dan penting juga buat kita mengakui bahwa kita nggak bisa ngontrol dan mengubah segalanya gitu loh. Kita nggak bisa selalu maunya yang pasti, kayak yang tadi aku bilang, nggak bisa kita serba maunya serba pasti, maunya serba lancar, maunya serba enak, ya nggak bisa. Mungkin plan kita desainnya lurus begini, tapi sebenarnya at the end jadinya naik turun gitu, dan itu yang nggak bisa kita prediksi dengan 100% betul. Ingin mengetahui dan mengendalikan segala sesuatu jadinya memicu ketidakpastian gitu. Ketika kita misalnya punya kecenderungan untuk sering mengkonsumsi informasi yang obsesif, juga sebenarnya bisa memperburuk keadaan sih teman-teman. Kita kayak misalnya mengkonsumsi informasi-informasi yang sebenarnya kebanyakan orang tuh di umur 22 harusnya udah kayak gini, kok gue masih di sini-sini aja ya, dan lain sebagainya. Kayak mungkin ada masanya di mana teman-teman perlu take off dari banyaknya informasi yang sebenarnya belum tentu 100% relevan sama apa yang kita alami gitu ya. Semua orang punya pengalamannya masing-masing, semua orang punya karakteristiknya masing-masing, yang bisa jadi caranya Farhana dalam menangani kecemasan masa depan berbeda dengan cara yang efektif buat teman-teman nanti lakukan gitu. Jadi coba teman-teman juga selain menerima, coba cari tahu juga sekiranya apa sih yang bisa teman-teman konsumsi informasinya, dan apa yang sekiranya cara-cara dalam waktu dekat yang bisa membantu teman-teman tuh untuk lebih mudah lagi menerima bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol loh gitu. Nggak fair kalau misalnya kita mau mengontrol semua hal dalam hidup kita gitu. Boleh next? Dan ini juga nih aku dapat banyak banget sumber materi hari ini dari berbagai occasion, makanya aku pengen yang resonate in me so well sampai sekarang, makanya aku pengen share ke teman-teman. Ini waktu itu aku dapetin konsepnya dari salah satu psikolog, Pak Untung namanya, ketika waktu itu aku webinar bareng sama beliau, dan beliau menyampaikan si pengibaratan ini yang menurut aku ya Allah simple banget, tapi resonate banget juga di diri aku, karena kayak ya udah gitu, ini menggambarkan banget betapa ketidakpastian itu akan selalu ada. Yang matters itu adalah bagaimana kita bereaksi dan bagaimana kita berperilaku. Ibarat kita nyemplung di kolam renang nih ya teman-teman, pilihannya ada 4 atau bahkan mungkin lebih gitu ya. Pilihannya adalah pertama teman-teman menyerah terus tenggelam, atau yang kedua belajar nyipak-nyipak kaki aja dulu supaya minimal ngambang, terus habis itu pelan-pelan ke tepi, atau yang ketiga minta diajarin cara ke tepi. Ada orang kayak, ayo Farhana diginiin tangannya, atau kayak kakinya digini-giniin, atau apa gitu, diajarin gitu, dikasih demonya lah ibaratnya. Atau mungkin yang keempat, ya minta tolong aja, nggak apa-apa. At some cases dalam kehidupan tuh ada hal-hal yang akan lebih mudah buat kita kalau misalnya kita minta tolong gitu, dan nggak apa-apa buat minta tolong selama itu memang necessary dan orangnya bersedia buat nolongin kita juga gitu. Jadi buat aku pengibaratan ini sangat-sangat bisa menjadi gambaran dalam hidup tuh kita kayak gimana gitu. Kadang-kadang kita cuma ngelihat lempeng aja gitu, kayak kuda cuma bisa ngelihat ke depan gitu, kayak ternyata opsinya cuma A sama B, terus kita terpaksa untuk memilih satu dari dua opsi yang ada, dengan kondisi kedua-duanya tuh punya hal yang kita tuh sebenarnya nggak pengen, tapi ya udah mau gimana. Padahal ternyata kalau kita buka nih kacamatanya sedikit, ternyata opsinya jauh lebih banyak dibanding yang kita pikirkan gitu. Ternyata ada banyak ketidakpastian yang mungkin buruk, tapi ada banyak juga ketidakpastian yang ternyata bisa membuat situasi kita jadi jauh lebih baik dibandingkan rencana kita gitu. Jadi yang matters adalah bukan bukan
menghilangkan ketidakpastiannya, tapi yang matters adalah perilaku kita untuk menghadapi itu gitu. Oke, kalau misalnya ternyata aku rencananya mau masuk ke FMCG, tapi ternyata mereka nggak buka lowongan, terus habis itu aku punya pilihan untuk tetap di startup misalnya, atau misalnya aku tetap punya pilihan untuk di company yang sekarang, padahal aku nggak happy banget sama kerjaannya, atau aku pindah ke company yang culture-nya tuh aku oke banget, suka sama orang-orangnya, tapi kerjaannya menurut aku biasa aja, atau apa. Biasakan untuk teman-teman tuh selalu melihat secara luas, jangan-jangan ada opsi-opsi yang bisa kita pilih di luar apa yang udah kita terbiasa untuk lihat atau pilih. Boleh next? Dah, paling dari aku sebenarnya itu aja sih untuk materi hari ini. Ada banyak hal konseptual yang aku share ke teman-teman, dan ada banyak banget poin yang aku share juga yang aku pribadi, hal-hal yang tadi tuh beneran aku catat dan selalu ada di buku aku, ada yang aku jadi wallpaper di dalam laptop dan sebagainya, simply to remind myself juga bahwa ketidakpastian itu adalah satu-satunya hal yang paling pasti di dunia. Jadi hopefully sedikit banyak aku bisa sharing terkait hal tersebut dan bisa membantu teman-teman juga sih untuk bisa menemani teman-teman dalam menjalani momen-momen berkembangnya teman-teman sekarang ketika lagi khawatir atau cemas dengan masa depan. Ini kalau nggak salah aku tadi info dari teman-teman di 1%, khusus buat hari ini doang nih teman-teman, ada flash sale buat teman-teman yang ikut webinar saat ini. Kalau teman-teman mau beli webinar kita berikutnya yang judulnya Berdamai dengan Rasa Gagal, ini waktunya move on. Nah ini sebenarnya juga salah satu, kan aku kebetulan mentor juga di 1%. Selain mendapatkan menti-menti yang kebanyakan cemas sama masa depan, nggak tahu goals dan lain sebagainya di masa depan seperti apa, berdamai dengan rasa gagal ini juga jadi salah satu skill yang menurut aku rare banget ada di orang-orang, padahal sepenting itu. Penerimaan, berdamai, dan lain sebagainya tuh penting banget. Dan mau ada diskon, menurut aku coba aja sih teman-teman buat daftar gitu ya. Nanti mungkin teman-teman dari tim webinar 1% boleh coba dijelaskan lebih lanjut paling ya sama teman-teman yang ada di sini. Kalau nggak salah sih ini flash sale-nya cuma sekarang, ada tulisannya deng, sorry, hanya 10 menit. Jadi silahkan teman-teman sembari kita Q&A dan sembari kita bahas setelah ini, dicoba buat masuk ke 1.bio/flash sale cemas Feb. Nanti teman-teman, ini besok banget nih webinarnya, jadi teman-teman nggak perlu nunggu lama. Habis ikut webinar ini, cemas masa depan dan penuh ketidakpastian, teman-teman bisa langsung ikut yang berdamai dengan rasa gagal. Oke, paling dari aku segitu dulu aja sih teman-teman. Sorry karena tadi aku notice ada beberapa trouble teknis yang aku lalui. Semoga nggak begitu mengganggu teman-teman selama mendengarkan aku 1 jam terakhir ya kira-kira. Hopefully bisa membantu juga. Aku sambil kembalikan ke moderator ya. Kita next ke session berikutnya. Terima kasih Kak Farhana, materi barusan seru banget gitu, informatif. Aku juga jadi tahu nih beberapa hal tadi tentang kecemasan dan sebagainya. Pasti dari Perseners nih udah banyak pertanyaan nih Kak di box Q&A. Nah langsung aja nih ya kita bacain pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama ada dari DN Citra Radenya Gayatri. Untuk Citra, jika ingin open mic, kami persilahkan. Halo Kak, siang. Halo, selamat siang. Oke Kak, aku langsung aja ya Kak. Boleh. Jadi kan tadi kecemasan itu ada yang terjadi tanpa pemicu. Nah, kecemasan yang tanpa pemicu ini kan pasti bikin Kak, gelisah banget kayak gitu Kak. Karena aku nggak tahu gitu kenapa kok aku tiba-tiba cemas sama sesuatu, tapi aku nggak tahu ini karena apa. Itu bisa dihindarin nggak ya Kak? Terima kasih. Oke, thank you ya, aku manggilnya Citra ya. Thank you Citra buat pertanyaannya. Aku coba jawab dari kasusku pribadi aja kali ya, karena sebetulnya aku tuh juga orang yang sangat cemasan teman-teman. Aku juga orang yang sangat khawatir
kekhawatiran, banyak overthinking dan lain sebagainya gitu. Dan yang kemudian ini kalau nggak salah ada di salah satu video YouTube 1% juga deh, dan menurut aku, buat aku pribadi ini cara yang sangat baik untuk aku bisa menghindari kecemasan-kecemasan yang nggak disadari tadi gitu. Karena buat orang-orang yang memang punya kecenderungan lebih sering untuk cemas dan lebih sering untuk khawatir, kecenderungan tanpa pemicunya tuh kadang-kadang nggak bisa dihilangin gitu, susah untuk dikurangi. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita bereaksi sama si kecemasan dan kekhawatirannya itself gitu. Ketika aku notice bahwa oke, ini gue udah mikir kepanjangan nih, oke, ini udah nggak necessary lagi untuk gue pikirin, aku kemudian pakai teknik unboxing. Jadi ini simple banget, intinya adalah kita tuh secara sadar menghentikan diri kita untuk memikirkan banyak hal yang mungkin bisa dipikirin nanti, atau bahkan kan ciri-ciri overthinking atau ciri-ciri cemas tanpa pemicu tuh ketika apa yang kita cemaskan atau apa yang kita pikirkan atau apa yang kita khawatirkan tuh sebenarnya kita juga nggak tahu gitu jawabannya, asumtif gitu ya. Kebanyakan biasanya terkait dengan masa depan gitu. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana. Yang bisa aku lakukan adalah aku secara sadar aku stop. Oke, ini udah kepanjangan, aku kayaknya mau mikir sampai mana juga nggak ada jawabannya. Kemudian aku tulis keywordnya, terus aku pilih time boxing gitu ya. Aku boxin waktu tertentu untuk aku tuh bisa beneran mikirin. Aku punya waktu yang beneran aku sepuas-puasnya mikirin, mau cemas, mau khawatir, mau apa gitu ya. Silahkan dipikirin di sana. Tapi supaya aku nggak tenggelam sama kecemasan dan kekhawatiran yang aku rasakan, aku biasanya membarengi itu dengan nyatet. Jadi ketika kita khawatir atau ketika kita ngerasa cemas tuh akan biasanya punya kecenderungan untuk terjadi berulang. Jadi supaya aku nggak spend banyak kekhawatiran dan kecemasan yang nggak produktif seperti yang tadi dibilang, aku biasanya catat gitu. Oke, ternyata kalau plan gue di umur 25 gue mau kesini, ada kemungkinan untuk bla bla bla. Jadi kalau misalnya aku mau cemasin lagi, terus aku lagi masuk ke time boxing yang aku set, aku lihat lagi kayak, enggak deh, waktu itu gue udah mikirin ini, terus kayak, ya udah, berarti tinggal nambahin ketidakpastian yang teman-teman tiba-tiba pikirin, atau tiba-tiba apa, tinggal nambah-nambahin gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya teman-teman jadi punya plan malah dibandingkan dengan cemas doang. Paling dari aku sharing tips yang aku pribadi juga jalankan dan aku rasanya sih so far sampai sekarang efektif, paling itu sih teman-teman coba untuk secara sadar di-cut, kemudian dimasukin ke dalam satu waktu yang teman-teman sengajain untuk banyak berpikir dan banyak mencemaskan masa depan. Semoga sedikit banyak membantu ya, kalau kurang clear boleh ditanyain lagi. Oke, terima kasih Kak Farhana. Dari Citra sendiri nih, ada feedback nggak? Atau mungkin masih ada yang ditanyakan lagi? Silahkan Citra. Itu aja sih Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ada dari Ritia Siandini. Kami persilakan untuk Ritia jika ingin open mic dan bertanya secara langsung ke Kak Farhana. Halo Ritia. Iya, halo. 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 Halo, silakan Ritia. Ya Kak, iya sama kayak yang telah aku tulis di kolom komen. Gimana sih kayak aku sekarang lebih banyak cemasin masalah karena bentar lagi aku mau masuk semester akhir nih sebagai mahasiswa. Nah, jadi kadang tiba-tiba cemas gitu, apakah aku bisa nanti ngelewatin semester akhir nih kayak magang, proposal, ataupun skripsi. Karena cemas aku pikirkan sekarang itu buat aku terlalu fokus sama kuliah yang aku jalanin sekarang. Mohon solusinya ya, Kak. Ya, oke, thank you Ritia. Nih sebetulnya dari pertanyaan Ritia, aku notice sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya sih tadi, cuman mungkin perlu di-clarify dan perlu diyakinkan aja dirinya bahwa itu adalah jawaban yang benar. Jawabannya adalah fokus dulu sama apa yang dihadapi sekarang sih. Yang tadi yang nomor poin 3 kalau aku nggak salah ya, be here now gitu. Kalau misalnya kita ngelihat situasi yang recurring di semua orang ya, kan semua orang akan menghadapi semester akhir, semua orang juga akan ada di posisi harus magang, terus harus bikin proposal, terus kemudian skripsi, sidang, dan lain sebagainya. Tapi ada ribuan orang setiap tahun yang berhasil melewati itu dengan baik. So, aku sih yakin teman-teman di sini yang mungkin juga lagi ada di situasi yang sama dengan Ritia, harusnya juga nggak
impossible untuk bisa menjalani ini gitu, tanpa cemas yang berlebih, tanpa khawatir yang berlebih. Pertama karena contoh orang yang bisa melewatinya udah banyak, which is itu privilege banget gitu, karena ya udah semua orang banyak banget yang udah melewati itu dan bisa, jadi teman-teman harus yakin dulu kalau teman-teman tuh juga bisa. Yang kedua adalah menurut aku prioritasin dulu apa yang harus diprioritasin pada saat ini sih. Again, aku pribadi bukan orang yang terbiasa untuk atau jago banget dalam melakukan multitasking. Kalau misalnya kamu kamu ngerasa kamu bisa melakukan multitasking, boleh misalnya sambil menjalani kuliah yang sekarang sambil cicil-cicil kira-kira topik proposal nanti apa ya, kira-kira outline-nya gimana ya, terus kayak magang udah mulai cari dari sekarang dan lain sebagainya di tempat yang teman-teman sekiranya mau gitu. Jadi dengan posisi-posisi yang sekiranya bisa memenuhi kriteria teman-teman juga sebagai peserta magang gitu. Jadi coba untuk di list dulu aja to-do-nya apa, kemudian teman-teman atur ke dalam priority, apa yang urgent, apa yang paling penting, apa yang bisa nanti, apa yang harus sekarang. Kalau misalnya kamu punya kuliah misalnya mata kuliah yang sekarang gitu ya, masih UAS gitu, atau misalnya masih ada tugas-tugas yang harus dijalani dan harus disubmit, fokus dulu aja sama prioritas yang itu, karena pasti itu lebih penting dan lebih urgent kan dibandingkan magang yang mungkin nanti masih 5 bulan lagi, teman-teman masih ada waktu untuk nyicil nyari dari sekarang. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman udah bisa menyelesaikan prioritas yang pada saat itu harus dilakukan, baru bisa tuh coba buat nyicil, oke, yang ini udah, yang ini udah, yang ini udah. Multitasking boleh kalau misalnya teman-teman ngerasa pede, tapi kalaupun mau diselesaikan satu-satu pun nggak apa-apa juga gitu. Nggak akan membuat teman-teman jadi tertinggal selama teman-teman tahu, oke, dengan kapasitasku yang biasanya fokusnya cuma sekian jam, aku akan spend sekian waktu buat belajar, aku akan spend sekian waktu buat ngerjain tugas, spend sekian waktu untuk coba nyari-nyari topik dan baca jurnal, aku akan spend setiap sekian waktu dalam sehari untuk nanya-nanya sama cutting, atau misalnya nanya-nanya sama teman-teman mereka tuh daftar magang di mana, atau buka platform job portal buat nyari lowongan magang. Jadi coba aja buat di clearin pikiran kalutnya gitu, supaya teman-teman bisa tetap fokus maksimal ngerjainnya sekarang, di masa depan juga tetap bisa dicicil dari sekarang dengan lebih baik. Paling dari aku itu sih, itu juga dari pengalaman pribadi banget, jadi thank you for reminding me juga ya. Thank you Kak Farhana. Dari Ritia sendiri nih, ada feedback atau ada pertanyaan lain? Dipersilakan Ritia. Ya, baik Kak, cukup. Terima kasih ya Kak. Oke, good luck ya by the way kuliahnya. Semangat Ritia, karena kamu pasti nggak sendiri kok. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita mengalami kasus yang sama nih dengan Ritia, jadi fokus dengan apa yang dihadapi sekarang gitu ya Kak. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini kita ada anonim nih Kak. Pertanyaan aja kali ya. Ya, bagaimana sih supaya kita bisa melakukan tindakan atau action untuk menyelesaikan masalah saat mengalami cemas ketika overthinking? Karena jujur saja itu cukup sulit ya Kak. Yang ada malah cemas, gelisah, bahkan terkadang sampai menangis. Terima kasih. Jadi intinya gimana sih Kak untuk kita menyelesaikan masalah saat mengalami cemas ketika overthinking? Cara menyelesaikannya sebenarnya ketika kita punya problem, ini kalau nggak salah teori lama sih di psikologi, ada 2 cara kita untuk bisa coping dengan kadang-kadang kan kalau misalnya kita cemas berlebih itu jadi sumber stres juga ya, jadi stresor juga buat kita. Ada 2 cara dasar yang kita bisa coba lakukan untuk menenangkan diri dulu sih, menenangkan diri dari sumber stres yang tadi. Caranya adalah emotion focus coping atau problem focus coping. Itu kalau mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya terkait dengan konsep ini. Dan menurut aku sekalipun itu teori lama, itu masih bisa banget sebenarnya kita terapkan sampai sekarang gitu, karena kondisinya kan berarti misalnya tadi teman-teman lagi kalut, lagi cemas, khawatir, bahkan sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Nggak akan make sense menurut aku untuk teman-teman langsung kayak aku bilang kayak oke, stop nangis, pikirin yang paling penting sekarang apa dan lain sebagainya. Kayak nggak, teman-teman nggak akan maksimal mikirin itu, percaya sama aku. Yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman tenangin dirinya dulu, fokus sama emosi teman-teman pada saat itu. Oke, aku lagi ngerasa nggak tenang banget, aku lagi ngerasa cemas banget, aku lagi ngerasa kayak kenapa orang-orang bisa bla bla bla, aku enggak, kenapa ini, kenapa itu gitu. Coba teman-teman
fokus sama apa yang teman-teman rasain dulu gitu dengan baik. Coba ngobrol sama dirinya sendiri. Ini aku cuma pernah menjalankan 2 kali seumur hidup dan dua-duanya meaningful banget buat aku. Ngobrol sama diri sendiri. Karena kadang-kadang tuh kita kebanyakan dengerin hal di luar diri kita, tapi kita nggak dengerin diri sendiri gitu. Apa yang sebenarnya kita pikirin? Kenapa kita mikir kayak gitu? Kenapa kita cemas? Kenapa kita ngerasa khawatir? Kenapa ini? Kenapa itu? Sebenarnya jawabannya cuma kita yang tahu dan ada di dalam diri kita gitu. Sebanyak-banyaknya kita cerita sama orang ya, kadang-kadang at the end of the day kita sebenarnya cuma butuh cermin aja untuk bisa ngobrol sama diri kita. Oke, kenapa ya aku hari ini ngerasa khawatir banget atau cemas banget sampai nangis, sampai ini, sampai itu. Oke, apa tadi pemicunya? Mulai dari pemicu dulu. Teman-teman coba, oke, tadi tuh gara-gara ngelihat ini, gara-gara ngelihat itu, gara-gara tiba-tiba dengar omongan dari orang tentang ABCDE, tiba-tiba diajak ngobrol tentang X atau tentang apa pemicunya. Teman-teman cari tahu. Kalau sekiranya teman-teman mungkin belum siap untuk dapat pemicu itu lagi, coba untuk hindari pemicunya sebisa mungkin di masa depan. Kalau emang teman-teman belum siap. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nanti akan dapat reaksi yang kayak gini lagi di dalam diri teman-teman, coba untuk dihindari. Kemudian kalau udah ketemu pemicunya, coba teman-teman cari tahu lagi. Kalau tadi kan pemicu teman-teman ke-trigger jadi sedih, jadi ini, jadi gitu ya. Coba cari tahu lebih dalam lagi. Apa yang membuat teman-teman tuh sampai ngerasain itu dengan omongan orang tersebut, atau dengan hal yang teman-teman baca, atau hal yang teman-teman lihat, atau hal yang teman-teman dengar. Kenapa pula teman-teman ngerasain itu gitu. Mungkin akan ada 100 orang lain yang mengalami hal yang sama, tapi mungkin mereka punya reaksi berbeda. Apa yang membuat teman-teman bereaksinya justru khawatir, justru cemas, justru nangis? Oh, mungkin karena teman-teman pernah punya plan, terus misalnya gagal. Teman-teman pernah punya rencana, kemudian tidak didukung sama orang lain. Teman-teman punya teman-teman pernah ada di posisi di mana kurang didengarkan, teman-teman punya ada di posisi di mana apa yang dicemaskan terjadi, teman-teman pernah ada di posisi di mana apa yang dikhawatirkan terjadi dan lain sebagainya. Itu pasti macam-macam alasannya. Menurut aku penting banget untuk teman-teman tahu itu juga, supaya teman-teman tuh tahu oke, akar permasalahannya tuh ada di mana. Semua orang bisa cemas, semua orang bisa khawatir, tapi intensitasnya yang bisa jadi berbeda. Apa yang membuat teman-teman tuh punya intensitas yang lebih dibandingin orang lain dalam mencemaskan atau mengkhawatirkan hal yang teman-teman pikirkan tadi gitu. Jadi supaya teman-teman justru bisa keluar dengan outcome, oke, next step-nya adalah ABCDE, instead of jadi ngerasa guilty, jadi ngerasa rendah diri, atau jadi ngerasa hal-hal yang negatif ke dalam diri sendiri. Justru teman-teman jadi kayak, oke, fokus dulu, tenangin diri, gak apa-apa deng, kan hidup ini emang gak pasti. Seperti tadi aku bilang, penerimaan bahwa dunia ini penuh ketidakpastian tuh akan membantu teman-teman untuk relax sendirinya. Karena kayak, ya udah, ini emang gak bisa gue kontrol, emang belum bisa aja dapat kerja sekarang, emang belum bisa aja kemarin dengan situasi gue kemarin bisa dapat nilai sebagus dia, emang belum bisa aja gue buat nyelesain skripsi sekarang gitu. Kayak ada hal-hal yang mungkin sekiranya bisa teman-teman jadikan bukan jadinya nyari-nyari alasan nih ya teman-teman, tapi lebih ke fair dalam menilai situasi. Ada yang bisa kita kontrol, kemudian kita bisa belajar dari sana perilaku apa yang bisa kita ubah supaya hasilnya lebih baik di masa depan. Tapi ada juga yang nggak ada, yang kayaknya emang lagi pandemi gini 5 dari 10 teman gue bahkan juga melakukan mengalami hal yang sama karena bla 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 gitu. Jadi coba untuk tadi cari tahu pemicunya, cari tahu kenapa teman-teman ngerasa kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk keluarnya tuh dengan outcome next step-nya apa, bukan justru teman-teman jadi ngerasa negatif. Paling dari aku itu sih. Again, itu juga aku merasakan kok teman-teman. Jadi reminiscing the moment juga aku barusan sebetulnya, dan kayak bisa kok dilewati, dicoba dulu aja. Terima kasih Kak Farhana atas jawabannya. Semoga juga menjawab pertanyaan tadi dari anonim ya. Jadi intinya kita coba cari tahu dulu nih penyebabnya. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Lisa Kusniar. Untuk Lisa Kusniar, jika ingin open mic dan bertanya secara langsung, kami persilahkan. Halo Lisa. Halo. Halo. Halo, iya Kak. Siang Kak Farhana. Saya ingin bertanya, gimana sih cara buat kita biar percaya diri dan yakin buat ngadepin ketidakpastian dan kekacauan saat kita tahu harapan
yang kita punya tuh nggak bakal sesuai sama ekspektasi yang kita punya gitu. Kayak kadang kan misalnya kita udah berkorban atau usaha kan kita pasti mengharapkan feedback yang sesuai. Dan gimana sih cara kita buat ngalihin rasa kecewa dari ekspektasi kita tersebut kalau misalnya nggak sesuai? Makasih. Oke, thank you Lisa buat buat pertanyaannya. Sebenarnya ini biasanya aku menjelaskan dengan teori ekonomi. Maaf banget aku lupa nama teorinya apa. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang IPS atau ada yang orang ekonomi dan serupa, aku rasa pasti familiar banget dengan hukum ini, di mana ketika kita punya ekspektasi 0, terus hasilnya 10, kita senangnya levelnya 5 misalnya. Tapi ketika ekspektasi kita minus 20, terus hasilnya 10, happiness kita akan 10 gitu. Jauh lebih tinggi dibandingin orang yang ekspektasinya 0. Aku lupa sorry nama term dan teorinya apa, tapi intinya starting line kita dalam membuat ekspektasi atau membuat dasar dari kita tuh standarnya apa, jadi matters banget sama output yang kita rasakan nanti. Bayangin situasi di mana teman-teman nggak prepare banget nih buat ikut lomba nyanyi misalnya. Terus ternyata menang. Kenapa gue menang ya? Terus jadi kayak happy-nya tuh 100% gitu. Dibanding teman-teman yang kayak udah prepare 1 tahun, udah ini, udah itu, terus kemudian menang kayak ada perasaan kayak obvious karena kayak oh ya sudah, gue memang sudah prepare, senang tapi prepare kan. Jadi kayak oke, ini memang hal yang gue pantas untuk dapatkan. Gitu. Dibandingin sama yang kayak, hah? Gue cuma latihan 5 jam kemarin terus hasilnya kayak gini, kayak happy banget dan lain sebagainya. So ekspektasi settingnya di awal, setting expectation di awal tuh jadi penting banget supaya teman-teman tuh bisa siap dengan apapun hasil yang nanti harapkan gitu. Bukan berarti aku mengajarkan untuk jadi pesimis ya, nggak gitu juga. Cuman kayak penting banget untuk again teman-teman tuh selalu memberikan ruang bahwa ada kemungkinan buat gue dapat nilai jelek, ada kemungkinan buat gue mungkin sidang proposal yang sekarang banyak feedbacknya, akan ada kemungkinan bahwa gue banyak revisinya, akan ada kemungkinan buat gue mungkin gak tiba-tiba langsung dapat kerja setelah gue fresh graduate, ada kemungkinan buat ini, itu, dan segala macam. Once teman-teman menjadikan ketidakpastian atau kemungkinan itu sebagai part of your plan, teman-teman gak akan kaget ketika hasilnya begitu. Teman-teman akan jauh lebih menerima juga, dan harusnya sih supposedly teman-teman juga jadi punya plan earlier once ternyata itu memang beneran terjadi. Misalnya teman-teman kayak, ini kayaknya aku kurang prepare deh UTS yang sekarang, tapi gimana ya, udah 1 hari lagi, ya udah aku coba maksimalin dulu. Terus ternyata turns out hasilnya beneran gak memuaskan nih, seperti yang apa yang teman-teman takutkan. Instead of yang kayak, tuh kan, bla bla bla, aku gak pintar, aku emang ini, aku emang itu. Something yang teman-teman keluhkan dan gak bisa diubah karena udah ada di masa lalu, mendingan teman-teman ubah jadi, Oke, aku masih punya waktu nih 2 bulan lagi. Oke, aku bisa punya turning point supaya nilainya oke lagi akhirnya ketika aku nanti UAS dan lain sebagainya. Jadi kayak mengubah apa yang terjadi di masa lalu jadi sumber bensin semangat teman-teman di masa depan gitu, instead of menjadikan itu sebagai sebuah kegagalan yang harus teman-teman ratapi gitu, tapi justru jadi kayak oke, ini ada yang bisa diperbaiki, next time nggak dilakukan lagi, tapi gimana aku bisa bisa menutupi hal yang tidak sesuai ekspektasi sebelumnya gitu. Jadi pertama jangan lupa buat selalu punya ruang, sesiap-siapnya teman-teman, sepede-pedenya teman-teman dalam melakukan sesuatu, please selalu punya ruang buat itu tuh mungkin gagal gitu, itu tuh mungkin ada ketidakpastian, ada banyak ketidakpastian yang mengelilingi kehidupan kita gitu. Sesiap-siapnya orang, sesiap-siapnya company, sesiap-siapnya semua orang di dunia ini pasti ada aja hal-hal yang tiba-tiba kebetulan ini kayak tadi aku udah siap-siap dari jam 12 misalnya, udah briefing sama teman-teman 1%, oke, lighting udah ya, kamera udah, noise udah nggak lancar, terus habis itu wifi oke, dan segala macam, terus tiba-tiba trouble aja kan di tengah-tengah, tiba-tiba pintu kamar kebuka terus berisik, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu kan. Aku nggak bisa nyalahin Farhana kurang persiapan, Farhana kurang ini, Farhana kurang itu. Ada yang bisa dilakukan lebih baik ke depannya dari pengalaman yang tadi, tapi ya nggak apa-apa, toh udah prepare juga gitu, masih bisa berjalan dengan baik juga kok gitu. Jadi mindset yang kayak gitu yang bisa melindungi kita sih menurut aku. Paling itu, semoga membantu ya. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanya lagi, boleh ditanyain lagi. Oh, oke. Jadi cara
ngalihin ngelakuin sesuatu yang kita suka atau kayak kita sedih dulu terus baru kita bangkit lagi, Kak? Karena penting juga buat kita tuh menerima emosi yang kita rasakan pada saat itu, even itu negatif. Misalnya teman-teman kecewa, nggak apa-apa buat kecewa, bukan berarti terus tiba-tiba harus jadi positif all the time, itu nggak apa-apa buat merasa kecewa dan sedih dulu, tapi pastikan bahwa teman-teman tuh nggak berlarut sama itu sampai di titik teman-teman jadinya nggak mau nih melakukan hal yang serupa lagi, nggak mau ini, nggak mau itu, dan menutup diri. Pastikan bahwa teman-teman tuh tahu itu tuh kenapa ya. Kalau kenapanya bisa dikontrol, kita bisa lakukan lebih baik. Kalau kenapanya nggak bisa dikontrol, ya udah unfortunate event aja gitu. Jadi bisa lebih legowo juga hatinya. Oke, makasih, Kak. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Kak Farhana dan Lisa. Semoga menjawab ya, Lisa. Iya. Ada feedback nggak nih dari Lisa atau ada pertanyaan lanjutan? Enggak sih, cukup. Oke, terima Makasih. kasih. Kita lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Anonim. Jadi, ketika kita mempunyai kecemasan yang sudah sangat mengganggu, tapi benar-benar tidak paham cara berhenti. Nah, menurut Kak Farhana, bagaimana cara untuk melatih diri lebih sigap dan lebih berani untuk menghadapi kecemasan? Oke. Tadi kan aku thank you buat pertanyaannya ya, siapapun itu. Tadi kan aku sempat cerita bahwa aku tuh berangkat dari orang yang sangat cemas dan dari orang yang sangat khawatiran, dari orang yang sangat takutan juga sama berbagai situasi. Dan menurut aku jawabannya adalah pertama dicoba, kedua jam terbang. Nggak bisa teman-teman datang ke webinar ini terus besok langsung nggak cemas, nggak bisa teman-teman datang ke webinar ini atau ikut apapun yang sekiranya bisa membantu teman-teman terus teman-teman besok tiba-tiba jadi punya superpower buat nggak pernah cemas lagi dalam hidup, nggak bisa gitu. Akan ada momen di mana teman-teman tuh ya butuh berkembang pelan-pelan. Menurutku salah satunya adalah ya ini juga, apalagi kalau teman-teman berangkat dari starting point yang ini aku coba pakai contoh aku ya, ketika aku dulu yang boro-boro mau ngomong di depan umum kayak gini, di depan teman-teman, dulu mau mau ngomong di depan kerja kelompok yang cuma 4 orang aja, itu dulu aku mikir nggak pernah ngomong, nggak pernah angkat tangan nanya apa segala cara, takut dijudge, takut ini, takut salah, takut ini, takut itu, kayak who knows sekarang aku bisa ngobrol bareng sama teman-teman sebanyak ini di kesempatan kali ini gitu. Menurut aku kuncinya adalah mencoba dan mengetahui yang tadi ya, mencoba terus misalnya aku banyak banget momen gagal juga kok teman-teman dalam dalam perjalananku di kehidupan gitu. Ada banyak momen yang kemudian kayak oke, ya sudah, yang ini kayaknya memang kurang oke banget kemarin karena ABCDE, berarti kok harus banyak pelatihan lagi, kemarin ini, kemarin itu, dan lain sebagainya. Dan kebetulan apa yang aku cemaskan dan aku khawatirkan itu bentuknya bisa dilatih, jadi aku ngerasanya jauh lebih baik juga seiring berjalannya waktu. Tapi memang nggak ada yang tiba-tiba gitu, semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. So apapun yang teman-teman cemasin, apapun yang teman-teman khawatirkan, pastikan bahwa teman-teman tuh juga punya timeline yang make sense dan realistis buat kondisi teman-teman gitu, supaya teman-teman nggak, kalau misalnya aku udah ikut webinar kenapa aku nggak bisa juga fix, aku yang bermasalah, kayak enggak gitu juga gitu. Jadi teman-teman selalu punya ruang untuk berkembang pelan-pelan dan berproses pelan-pelan seiring berjalannya waktu harusnya teman-teman jadi lebih bisa mengontrol gitu. Mungkin kecemasan dan kekhawatirannya nggak semudah itu buat dikontrol, karena kan itu juga bentuk emosi dan bentuk reaksi kimiawi di otak yang kita tuh nggak bisa kontrol teman-teman. Jadi nggak apa-apa untuk tetap punya itu gitu. Mungkin itu salah satu part yang nggak bisa kita kontrol dalam diri kita dan harus kita terima. Tapi again aku ingetin lagi, yang bisa kita lakukan adalah reaksi kita terhadap si kecemasan sama si kekhawatirannya itu. Jangan sampai teman-teman kemudian pasrah aja gitu, aku emang cemasan aja orangnya jadi ini. Aku lagi banyak dikelilingi sama orang-orang yang bergantung di balik zodiak gitu. Misalnya kan mungkin teman-teman nih kalau nggak salah di halayak sosmed juga sering ya dijadiin meme dan bercandaan, aku orangnya emang ini emang cemasan soalnya aku zodiaknya X gitu, aku emang ini soalnya aku Virgo, aku ini soalnya aku kayak
pasrah aja gitu, seakan-akan hidup kita tuh nggak bisa diubah, seakan-akan diri kita tuh nggak bisa berkembang dan berubah sebagai seorang manusia gitu. Enggak kok, teman-teman juga bisa berubah. Even teman-teman start dari orang yang sangat cemas dan sangat khawatir aja, bisa kok, banyak contohnya di luar sana yang bisa conquer their self juga gitu, their fear, their kekhawatiran dan kecemasan gitu. Dan caranya macam-macam. Kalau aku dengan mencoba memaksa diri ya, mencoba time boxing kayak yang tadi aku bilang, terus jam terbang, memaksa diri buat kayak jangan kebanyakan cemas, coba deh kerjain dulu. Jangan-jangan hasilnya biasa aja. Jangan-jangan aku emang lebay aja gitu. Jadi maksa, talk with ourselves, time boxing, aku coba berbagai cara untuk bisa conquer, dan aku rasa teman-teman juga bisa coba untuk itu sih, bisa coba time boxing, ngobrol sama diri sendiri, minta feedback dari orang lain. Kalau misalnya ngerasa cemas, kadang-kadang lebih nyaman kalau kita bagi-bagi tuh kecemasannya sama orang lain, nanya, misalnya kalau misalnya kemarin lu waktu lagi kerja skripsi, magang, sambil proposal, itu lo gimana sih bagi waktunya, dan lain sebagainya. Jadi bisa lebih tenang juga, dan bisa lebih ada orang yang bisa bantu dengerin kecemasan kita, bukan cuma diri kita sendiri doang. Paling itu sih yang scatter banget jawaban aku, tapi semoga bisa nangkep ya aku kira-kira ada cara apa aja yang aku lakukan. Oke, terima kasih Kak Farhana, keren banget ya, ternyata banyak banget nih cara. Sorry, halo Apriana, tadi aku yang freeze atau gimana ya? Sebenarnya dari akunya Kak. Oh, oke. Boleh Mohon maaf ya, dilanjut, Kak. nggak apa-apa, santai-santai. Oke, kita lanjut. Tadi ada dari ini ya Kak, dari Agung Romi. Untuk Agung Romi, jika ingin open mic, kami persilahkan. Halo? Jelas? Halo. Iya, jelas. Halo. Tadi kan ada penjelasan itu tuh yang konsep nyemplung kolam renang and apa yang bisa dilakukan, dan salah satu opsinya itu pilih menyerah. Menarik sih, sebenarnya tuh menyerah adalah opsi yang baik tidak ya untuk diambil ketika menghadapi masalah dalam hidup. Misalkan cemas di masa yang akan datang, mikir pusing ruwet, kayak jadinya milih bodo amat deh. Ya udah, let it happen gitu. Ya apapun yang terjadi di masa depan, ya udahlah biarin aja. Sebenarnya opsi itu bisa diambil, tapi apakah itu tepat nggak ya? Penasaran sih. Thank you. Oke, sip. Thank you Agung buat pertanyaannya. Ini menarik banget sih, karena waktu itu di sesi itu kan tadi salah satu konsep yang aku adaptasi dari apa yang disampaikan sama salah satu psikolog yang aku inspired banget. Dan di sesi itu juga persis ada yang nanya pertanyaannya ini, dan aku masih ingat banget the way the discussion flow tuh, kesimpulannya adalah kita akan selalu punya opsi buat menyerahkan ya, kita akan selalu punya opsi untuk keluar aja gitu, mau itu kerja, mau itu dalam situasi hubungan dengan orang lain, mau itu akademis atau apapun, kita akan selalu punya satu opsi yang pasti, which is keluar atau menyerah. Masalahnya adalah semua opsi, mau menyerah atau bukan, akan selalu punya konsekuensinya. Apakah kemudian teman-teman siap dengan konsekuensinya atau enggak, itu yang bisa menjadi jawaban apakah pilihan teman-teman tepat atau enggak. Semua opsi itu akan selalu punya konsekuensi buruk dan baik. Mungkin ada yang baiknya lebih banyak dibanding yang lain, ada yang konsekuensi buruknya lebih banyak dibanding yang lain. Kita cuma kita pengen memilih susah yang mana aja sebetulnya. Sama misalnya ketika kita pengen belajar terus kayak, nih Pak susah banget nih, gue udah les, udah ini, udah itu, susah banget, terus pengen nyerah aja. Oke, teman-teman selalu punya opsi buat nyerah kan ya, nggak belajarnya secukupnya aja, terus teman-teman jadi
fokusin tenaga teman-teman ke mata pelajaran yang lain, apakah kemudian itu mendukung plan teman-teman ke depan? Kalau sebenarnya mendukung aja, nggak terlalu banyak dampaknya, dan mungkin menyerah bukan jadi opsi yang impossible buat teman-teman pilih pada saat itu. Jadi yang matters, yang bikin tepat dan nggak tepat itu situasional banget. Teman-teman harus tahu konsekuensi dari menyerah itu apa, baru teman-teman bisa cek, oke, aku pengen menyerah sama IPA dan aku pengen comeback stronger di berbagai mata kuliah atau mata pelajaran yang lain. Tapi kemudian teman-teman punya mimpi untuk jadi dokter misalnya, terus teman-teman required untuk punya nilai IPA yang bagus, dan jadi nggak make sense untuk teman-teman buat menyerah gitu kan. Jadi pastikan bahwa opsi menyerah itu tuh akan selalu ada dan nggak apa-apa untuk dipilih. Buat aku pribadi nggak apa-apa, tapi tahu dulu konteksnya make sense untuk teman-teman pilih atau enggak, konsekuensinya teman-teman siap atau enggak gitu. Jadi bisa lebih thoughtful dalam memilih sebelum dilaksanakan terus jadi nyesel gitu. Menurut aku lebih matters itu sih, konsekuensinya apa, siap atau enggak. Kalau siap ya monggo silahkan. Paling dari aku itu sih. Menjawab nggak? Mau di probing lagi boleh? Jadi opsi menyerah itu opsi yang last resort ya. Jadi yang paling akhir banget gitu. Jadi kalau udah ngerasa it's quite impossible, dan ya udah mungkin boleh kali ya, tapi jangan jadinya di semua masalah hidup dan pilihnya menyerah gitu. Betul kayak Mbak Nisa ya? Iya, betul. Karena percaya deh, kapasitas manusia tuh luas banget. Manusia tuh kapasitasnya luas banget. Kita tuh keren banget loh teman-teman sebagai makhluk hidup. Dan kita kayak punya akal, punya ini, punya itu. Kita tuh punya banyak banget kapasitas yang bisa kita maksimalkan. So sebelum cepat-cepat menyimpulkan, oke, ternyata gue nggak bisa terus nyerah, coba dulu, jangan-jangan bisa belajar dengan cara efektif yang lain, jangan-jangan bisa ini, jangan-jangan bisa itu. Kalau teman-teman ngerasa udah mengusahakan banyak hal tapi ternyata belum bisa jadi bukan saat yang tepat waktu itu. Jadi bisa jadi pilihan terakhir, bisa jadi di opsi awal juga kalau emang teman-teman ngerasa nggak worth it untuk memperjuangkan itu. Kadang-kadang ada juga situasi yang kayak nggak worth it, dan ini kayaknya gue mengejar ini terlalu banyak resource yang gue keluarkan atau usaha dan waktu yang gue keluarkan untuk bisa memilih ini, dibanding gue mendingan nyerah dulu deh sama yang itu buat sekarang gue ngejar yang ini dulu, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting teman-teman tahu aja konsekuensinya. Oke, terima kasih Kak Hana. Dari Agung sendiri apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lain? Sudah terjawab, thank you. Oke, terima kasih Agung, dan terima kasih Kak Hana. Jadi kita lanjut aja nih ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Ada dari anonim, jadi aku bacain aja. Bagaimana caranya untuk memberanikan diri melakukan hal baru dan menghadapi bila gagal melakukan hal tersebut? Berani melakukan hal baru ya tadi pertanyaannya? Iya. Oke. Thank you ya buat pertanyaannya. Again, ini juga jadi aku ngerasa banyak diwakilkan deh sama pertanyaan teman-teman. Aku jadi kayak diingetin lagi sama problem-problemku pribadi gitu kayak mencoba hal baru sebenarnya not everybody think, aku bisa bilang. Ada orang-orang yang kecenderungan buat adventure dan explore banyak halnya tuh mudah banget, nyoba ini nyoba itu nyaman aja gitu, mau konsekuensinya apa nyaman aja gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin kalau misalnya banyak bikin plan dulu, banyak ini banyak itu, mungkin jadi punya kecenderungan untuk lebih sedikit mencoba hal baru. Apakah necessarily jadi lebih buruk dibanding yang banyak nyoba? Sebenarnya nggak juga sih. Yang penting teman-teman tahu dulu aja, karena asal coba juga nggak membuat kita jadi lebih baik gitu. Teman-teman harus mencoba hal yang purposeful juga gitu. Sesimpel purpose-nya adalah aku pengen coba karena kayaknya ini menarik dan aku nggak tahu sih aku punya skill atau enggak di bidang ini yang menunjang, tapi ya udah aku akan terus nggak tahu kalau nggak nyoba, jadi aku nyoba dulu aja. Itu juga purpose kok, walaupun sedangkal itu ya. Jadi bukan sedangkal itu, tapi lebih ke segeneral itu pun tetap purpose. Jadi buat aku bukan masalah banyak nyobanya atau enggak, tapi yang penting setiap hal yang teman-teman coba itu meaningful dan purposeful. Kalau misalnya emang tujuannya pengen nyoba banyak supaya aku bisa explore diri, nggak apa-apa juga.
Yang penting teman-teman memaknai setiap percobaannya aja sih. Dan kalau misalnya ditanya gimana caranya, aku pribadi dulu juga bukan orang yang aku jago kandang lah ibaratnya, cuma explore hal-hal yang aku udah tahu aku oke aja gitu. Dulu punya kecenderungan kayak gitu. Tapi yang aku kemudian bisa lakukan, dulu aku punya hitting point di mana aku tuh ngerasa hidupku tuh gitu-gitu doang. Aku punya pertemanan yang teman-teman aku udah kesini, udah kesana dan segala macam. Bukan hal hebat banget yang dilakukan, tapi at least kok mereka kayaknya melalang buana banget ya. Not necessarily adventure liburan gitu, tapi kayak si ini nyoba ekskul ini, si ini nyoba ekskul ini dan lain sebagainya. Terus aku kayak, kok gue di sini-sini aja gitu. Dan ternyata aku sadar problemku adalah bukan karena aku nggak mampu, bukan karena aku nggak nyoba, tapi karena aku nggak tahu apa yang bisa aku coba. Jadi kalau teman-teman problemnya sama kayak aku, yang aku bisa lakukan waktu itu adalah aku nyari dulu apa yang bisa aku coba. Aku nggak tahu nih aku mau kuliah apa. Aku nggak tahu aku mau kuliah apa karena ternyata aku nggak tahu jurusan tuh ada apa aja. Sesimpel kayak gitu ternyata problemnya. Jadi karena ketidaktahuan doang, bukan karena nggak mau atau nggak mau nyoba dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan teman-teman tuh punya pengetahuan yang cukup dulu untuk bisa tahu apa yang bisa dicoba. Baru kemudian kita bisa milih mana yang sekiranya priority kita buat nyoba sekarang gitu. Dan buat aku tipsnya kalau misalnya teman-teman adalah orang yang nggak terbiasa nyoba banyak hal, terus tiba-tiba pengen mencoba untuk keluar dari comfort zone atau pengen nyoba banyak hal yang selama ini belum sempat untuk dicoba, coba dari hal-hal yang paling simple dan coba dari hal-hal yang sekiranya konsekuensinya paling rendah supaya teman-teman nanti nggak ciut duluan gitu di awal. Tuh kan giliran gue nyoba jadi gini dan segala macam. Kan manusia suka gitu ya. Ini kenapa juga di psikologi tuh ketika kita bikin soal bukan di psikologi, di in general sekolah, ketika kita bikin soal ulangan atau soal ujian, kita tuh selalu mulai nomor satunya itu adalah nomor yang gampang, ya kan? Kebanyakan. Misalnya matematika, terus ada integral, ada apa, itu biasanya taruhnya di belakang, makin susah. Itu supaya teman-teman, karena kita punya kebiasaan kecenderungannya tuh mulai dari nomor satu kan. Kalau nomor satu aja udah isinya udah integral, terus apa gitu, rumus yang kayak Masya Allah nih apaan ya jawabannya, rumusnya apa pula, kita juga lupa dan lain sebagainya. Udah, kita pasti udah akan mentalnya udah gak siap duluan dari awal gitu. Jadi dalam mencoba juga kayak gitu, coba aja dari hal yang paling simple, coba aja dari hal yang konsekuensinya paling gak memberi banyak damage. Jadi teman-teman nanti bisa evaluasi, oh oke, ini enggak, oh ternyata aku gak suka ini, aku suka ini, oh ternyata aku jago di sini, aku gak jago di sini. Jangan lupa part evaluasinya juga sih, supaya meaningful. Paling itu sih, sama dari pengalaman pribadi juga. Oke, terima kasih Kak Farhan. Juga semoga menjawab nih pertanyaan dari anonim. Jadi intinya kita tuh harus coba dulu gitu ya Kak. Nah, masih sejalan nih Kak dengan pertanyaan sebelumnya. Terkadang kan kita punya trauma di masa lalu nih ya Kak. Nah, gimana sih caranya agar kita ini tidak takut akan hal yang sama itu terjadi di masa depan? Oh oke. Trauma sebetulnya is a strong word sih. Mungkin kalau misalnya yang dimaksud teman-teman adalah takut hal yang dulu terjadi lagi di masa depan atau sekarang, buatku aku nggak bisa bilang nggak kok, coba aja, pasti bisa. Karena kayak again seperti tadi aku bilang, akan selalu ada kemungkinan untuk nggak berakhir baik gitu. Akan selalu ada kemungkinan untuk mungkin yang waktu itu teman-teman nggak sukai keulang lagi gitu, kejadian lagi. Yang menurut aku jadi powerful ketika teman-teman punya bukan trauma sih, mungkin lebih ke pengalaman yang kurang menyenangkan itu. Yang lebih powerful adalah ketika teman-teman mampu untuk mengekstrak pengalaman nggak nyaman itu menjadi sesuatu yang yang lebih teknikal. Misalnya kayak oke, teman-teman punya pengalaman buruk X, kemudian teman-teman tahu bahwa ini tuh terjadi soalnya gara-gara ABC. Di antara ABC tadi, A sama B tuh bisa aku kontrol sebetulnya supaya outputnya nggak menyenangkan kayak kemarin. Oke, teman-teman coba untuk kontrol. Tapi again, akan selalu ada si C yang membuat yang bisa jadi membuat pengalaman X-nya teman-teman di masa depan nanti tuh
berakhir sama kayak sebelumnya. Yang penting teman-teman mengusahakan lebih dibandingkan pengalaman sebelumnya. Buat aku yang matter prosesnya sih. Ini kayaknya klise banget ya, menghargai proses dibandingkan hasil. Tapi percayalah, kalau kita ngomongin soal kehidupan, kalau misalnya kita ngomongin soal diri kita dan perkembangan diri, gagal itu bukan big deal. Yang big deal adalah perjalanannya. Karena kayak semua orang punya gagalnya masing-masing, semua orang punya intensitas gagalnya masing-masing juga. Gak semua orang jalannya mulus, pun mulus gak apa-apa juga gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menghargai dan belajar dari setiap prosesnya sih. Karena kayak kalau gagal, at least kita bisa mulai lagi dengan bekal yang jauh lebih banyak. Kalau kita mulai dengan tanpa membawa bekal yang lebih baik dari perjalanan sebelumnya, sama aja bohong gitu. Itu sama aja kita wasting time di pengalaman sebelumnya. Capek-capek trauma misalnya, atau capek-capek ngerasa emosi negatif dari pengalaman sebelumnya, tapi tetap gak jadi lebih baik, kan sayang banget ya. Jadi mendingan teman-teman translate aja tuh rasa nggak nyamannya jadi oke, apa yang waktu itu membuat situasinya nggak oke hasilnya, supaya nanti di masa depan jadi lebih oke. Tapi jangan dihilangkan possibility untuk mungkin terjadi lagi gitu. Apalagi kalau itu tuh ada unsur unsur hal yang nggak bisa kita kontrolnya gitu. Kalau hal-hal yang kayak gitu, aku rasa selain prepare diri, kita juga harus legowo dan prepare hati sih teman-teman, bahwa ya sudah, mungkin terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, teman-teman at least sekarang udah jadi lebih prepare kan, karena kayak oke, waktu itu aku reaksinya kayak gini, nanti kalau kejadian lagi aku reaksinya gini aja deh, kayaknya lebih baik dan lebih tenang misalnya. Paling kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Farhana, dan juga semoga menjawab pertanyaannya. Jadi kita coba belajar di setiap prosesnya gitu ya Kak. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Fabi. Untuk Kak Fabi, jika ingin open mic, kami persilahkan. Hai Fabi, ini somebody familiar karena kita satu alma mater. Halo. Kamu mau on mic? Halo Kak. Oke, udah. Halo, apa kabar? Halo Kak Farhana, baik. Apa kabar Kak? Kita satu alma mater. Iya nih, gimana Fabi? Mau nanya Kak. Jadi kan kalau biasanya kita cemas tuh sama masa depan kan karena ekspektasi kita melihat masa depan gitu ya kayak. Nah cuma dalam beberapa kasus saya tuh suka cemas karena ekspektasi orang-orang di luar sana terhadap masa depan saya Kak. Gitu. Bahkan keluarga sendiri gitu melihat masa depan saya, jadinya saya ikutan cemas, jadi kebawa overthinking juga gitu Kak sama masa depan saya. Nah itu kira-kira gimana ngatasinya Kak? Terima kasih banyak Kak Farhana. Oke, sama-sama. Thank you Fabi pertanyaannya. Ya mungkin aku kuatar sama ini gitu. Ekspektasi dari orang membuat ekspektasi dari kita tuh juga berubah gitu, atau jadinya ngikutin ekspektasi orang gitu, karena kita nggak pengen mengecewakan, pengen membahagiakan dan lain sebagainya, terus malah jadi overthinking sendiri gitu ya. Ini something yang aku sebagai mentor pun juga sering banget ketemu sama mentee yang problemnya adalah ini. Dan yang bisa aku bilang adalah kalau memang spesifik orang yang atau pihak yang ngeset ekspektasi terhadap masa depan kita itu adalah keluarga, terutama kadang-kadang biasanya lebih sering orang tua ya, kayak kamu harusnya masuk sini, kamu harusnya berkarir di sini dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin masa depan in terms of career, kalau misalnya ngomongin pasangan, kayak kamu cari pasangan yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini gitu. Dan kadang-kadang dulu aku sebagai remaja, Farhana as remaja nggak bisa relate tuh sama apa yang aku akan sampaikan sekarang. Aku mungkin akan bilang kayak ya my life is my life gitu kan. Tadi di slide pun dijelaskan you are the captain of your ship gitu ya, kayak aku kendali penuh dalam mobilku pribadi gitu ya, kehidupanku pribadi. Tapi kita nggak bisa lupa bahwa kita tuh nggak hidup sendirian. Tadi aku juga sempat bilang di dalam filosofi dan di dalam pengibaratan mobil tadi gitu, kita akan menemui banyak orang yang eventually sebenarnya bisa loh membantu kita. Tiba-tiba orang datang terus dia bawa GPS, tiba-tiba dia datang ikut masuk ke mobil kita, terus dia ngasih tahu, kita mampir sebentar yuk, di situ ada restoran enak banget. Terus habis itu ada orang yang datang ke sini kayak simply cuma nanya,
lo lagi capek nggak? Kita minggir dulu aja yuk ke rest area supaya lo istirahat dulu nyetirnya dan lain sebagainya. Sama kayak kehidupan, kita akan ketemu banyak sekali pihak yang kedengarannya bisa macam-macam di telinga kita, kedengarannya dukungan, kedengarannya kritik, kedengarannya saran, bisa macam-macam banget. Tapi kalau misalnya kita ngomong keluarga atau kita ngomongin orang tua, aku rasa tidak ada salahnya sama sekali untuk kita coba dengerin dulu. Ini dengerin bukan untuk diterima dan dilaksanakan 100% ya. Aku cuma bisa bilang dengerin dulu, karena ketika orang lain meluangkan waktu segitu banyaknya untuk memikirkan masa depan kita, untuk mengarahkan masa depan kita, untuk memberikan opini apa yang terbaik buat masa depan kita, sebenarnya orang itu berarti punya kepedulian gitu loh sama kita. Kayak aku bisa bilang mungkin keluarga teman-teman atau signifikan other teman-teman, kenapa beropini lo harusnya gini, lo harusnya gitu, ya sebenarnya karena peduli. Apalagi kalau orang tua, in most cases sebenarnya itu bentuk kepedulian dan bentuk mereka untuk menjaga kita dari pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa membuat kita gak nyaman di masa depan gitu. Jangan deh ikut PNS aja misalnya. Mungkin kita kedengerannya kayak, aduh, orang ini banget sih, konservatif banget, masuk PNS dan segala macam. Tapi kita tuh lupa kalau di balik itu tuh ada rasa kepedulian supaya kita tuh bisa hidup dengan nyaman versi definisi mereka, supaya kita bisa hidup dengan stabil versi definisinya mereka gitu. Jadi bisa jadi kita bukan justru kita yang perlu untuk mengubah, tapi juga kita punya power untuk memberikan penjelasan kenapa kita punya ekspektasi tertentu. Jadi nggak melulu harus kita turutin, nggak melulu harus kita jadi serap semuanya, oh oke, harusnya kayak gini ya, oh oke, baik-baik harusnya kayak gini. Nggak semuanya harus ditelan mentah-mentah, tapi nggak semuanya juga harus dilawan, nggak semuanya harus dibantah juga. Apalagi kalau signifikan other-nya orang-orang yang memang benar-benar penting buat hidup teman-teman ya, misal keluarga, misal pasangan, misal teman deket, misal orang tua gitu ya. Relationship yang baik itu juga penting dalam kehidupan. Jadi jangan sampai simply karena jangan sampai karena teman-teman pengen mempertahankan ekspektasi tertentu dalam hidupnya teman-teman, terus teman-teman jadi bersinggungan banyak sama orang sekitar. Bukan berarti itu nggak mungkin terjadi, kan kadang ada aja significant other yang ekstrim ya, yang kayak nggak bisa, pokoknya kalau nggak sama dia kamu nikahnya nggak boleh gitu, kalau kamu nggak kerja jadi ini kamu nggak boleh. Ada juga sih yang kayak gitu, tapi buatku pribadi tidak ada salahnya untuk mendengarkan dan mengkomunikasikan kalau emang ternyata ada perbedaan ekspektasi, kalau memang ternyata ada perbedaan tujuan. Yang penting adalah buat aku dulu ketika aku punya pilihan buat masuk ke BUMN atau masuk ke startup dan kemudian aku milih startup, aku komunikasinya juga panjang lebar sama orang tua aku, karena kayak ngapain kamu startup gak jelas gitu, bla bla bla, udah punya BUMN gitu. Tapi kayak kemudian aku instead of nggak mau, pokoknya mau kesini, tapi yang aku bisa lakukan adalah gini mah, gini pak, aku tuh punya mimpi untuk bla bla bla. Aku paham sih, mungkin banget yang sekarang juga nggak, nanti pilihanku di startup nggak sesuai sama ekspektasiku, tapi at least aku pengen coba dulu nih, soalnya kayaknya aku bisa dapat banyak pengalaman dan pelajaran di bidang ABCDE. Make sure bahwa mereka itu tahu tujuan teman-teman ke sana apa, dan pastikan bahwa teman-teman juga tahu konsekuensinya apa. Jadi bukannya teman-teman nggak dengerin, tapi teman-teman siap dengan konsekuensinya. Ya, aku tahu sih konsekuensinya mungkin secara kompensasi tidak sestabil BUMN. Aku paham secara jenjang karir mungkin nggak se-clear BUMN, tapi nggak apa-apa, aku coba dulu ya, maaf Pak. Nanti kalau misalnya memang ternyata nggak oke, aku coba coba-coba lagi di tempat lain kan juga bisa. Tapi aku pengen coba ini dulu ya. Jadi masalah komunikasinya aja sebetulnya kadang-kadang kita tuh lag di sana. Paling dari aku itu sih, kalau misalnya ngomongin ekspektasi orang ke kita gitu ya. Nggak usah didengerin 100%, bukan nggak usah. It's okay buat nggak didengerin 100%, tapi jangan ditolak 100% juga gitu, dikompromikan. Apalagi kalau itu significant other gitu. Kali itu. Jadi panjang nih karena cerita pribadi. Ya, Kak, makasih banyak ya Kak ya. Itu udah banget Kak. Oke. So, thank you Fabi. Oke, terima kasih Fabi. Kita lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Anonim. Salah satu akibat dari kecemasan berlebihan ini kan dapat mempengaruhi kesehatan mental kita ya Kak. Nah, bagaimana sih cara untuk kita mengetahui
bahwa kesehatan mental kita ini sedikit mengalami gangguan gitu Kak akibat kecemasan. Oke, aku coba clear up dulu ya. Pertanyaannya berarti gimana caranya kita bisa tahu apakah kesehatan mental kita baik-baik saja saat ini? Ya Kak. Oke. Cara taunya sih sebenarnya macam-macam, tapi aku pengen banget teman-teman untuk menghindari self-diagnosis. Meskipun bisa jadi salah satu pengetahuan yang bisa membuat teman-teman jadi lebih aware sama keadaan sendiri, tapi akhir-akhir ini dengan banyaknya informasi yang sangat mudah untuk didapatkan, dengan banyaknya edukasi mental health yang juga banyak di mana-mana, ada salah satu dampak negatif yang ternyata juga mengikuti, which is self-diagnose. Kadang-kadang dengan pengetahuan yang kita punya, belum tentu itu adalah yang paling lengkap dari yang bisa kita cari. Belum tentu itu adalah keputusan atau kesimpulan yang paling tepat juga, since kita bukan ahlinya. Jadi yang aku bisa sarankan adalah silahkan teman-teman coba untuk ikut tes psikologi misalnya, psikotes itu ada macam-macam banget, ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau di 1%, kalau nggak salah ada yang gratis ya teman-teman, kalau aku nggak salah di websitenya bisa teman-teman coba cari tahu tentang tes psikotes tertentu. Di luaran juga banyak psikotes yang bisa membantu teman-teman mendapat gambaran. Sekarang tuh aku tingkat kecemasannya masih wajar nggak ya? Sekarang aku tingkat stresnya masih wajar nggak ya? Sumber stresnya apa aja yang paling banyak sebenarnya, segala macam. Sekarang psikotes sudah kaya banget, tapi yang harus teman-teman ketahui juga adalah akan sulit untuk bisa rely sama satu hal doang dalam menilai sesuatu. Kita mau nilai orang aja kan, kita mau naikin siswa naik kelas aja kan banyak ya indikatornya, nilai ini bagus, perilakunya bagus, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ketika kita menilai diri kita sendiri, apalagi ngomongin kesehatan mental, something yang sangat intangible ya, nggak bisa kelihatan gitu, nggak yang kayak, nih dok luka di siku kiri, nih perlu dibetadinin, perlu apa gitu kan, clear banget. Tapi kalau mental health ya, there's no way out, there's no way selain teman-teman berusaha untuk seeking out for professional help sih, atau professional perspektif untuk bisa membantu teman-teman mengetahui kondisi dengan lebih akurat dan lebih baik gitu. Teman-teman bisa datang, bisa ikut psikotes teman-teman, atau bisa ikut konseling, bisa ke psikolog, atau misalnya kalau buat diagnosis sih so far setahu aku cuman bisa ke psikolog. Tapi kalau teman-teman ngerasa ada problem-problem tertentu yang kayaknya aku udah mulai butuh bantuan, itu sebenarnya juga nggak harus ke psikolog doang, tapi teman-teman juga punya pilihan profesional mental health yang lain. Contoh misalnya 1% juga ada mentor, itu teman-teman juga bisa dibantu buat ke sana, buat didengerin, buat diajak ngobrol dan diajak menyelami problemnya apa dan solusi tercepatnya apa. Tapi kalau emang tujuannya buat mendiagnosis, teman-teman ke psikolog sih saranku gitu. Oke, terima kasih Kak Farhana. Benar banget. Jadi kita sebisa mungkin untuk menghindari self-diagnosis gitu ya Kak. Iya. Apalagi kalau misal nggak diimbangi dengan kemampuan literasi informasi yang tepat gitu kan. Karena iya. Takutnya nggak tepat juga ya buat teman-teman. Nanti jadi malah berdampak ke yang enggak. Ya, betul Kak. Apalagi sekarang kan berita banyak ya Kak, dan kita pun sulit membedakan mana yang asli atau mana yang benar, mana yang enggak, udah mulai sulit ya. Ya, oke Kak. Karena keterbatasan waktu juga, jadi pertanyaannya sebenarnya kita sudah sampai sini saja, dan itu tadi pertanyaan terakhir. Insightful banget ya pemaparan materi dan sesi tanya jawab sama Kak Farhana. Nah, kalau menurut Persenes gimana nih? Terus di kolom komentar ya materi barusan yang dibawakan oleh Kak Farhana. Nah, bagi Perseners yang masih memiliki pertanyaan namun belum sempat terjawab, jangan khawatir karena kita masih ada nih sesi diskusi di Telegram bersama mentor kita selama 3 hari ke depan. Jadi persiapkan diri Perseners semua ya. Nah, sebelum menutup sesi 2, aku mau sedikit menarik kesimpulan nih dari materi yang sudah Kak Farhana sampaikan. Jadi harapan tidak hanya bisa menjadi kekuatan, namun juga terkadang bisa menjadi pemicu dan kekacauan. Nah, kekhawatiran juga bisa menyebabkan kecemasan. Kita bisa cemas karena adanya penolakan terhadap ketidakpastian. Penyebab
tidak mentoleransi ketidakpastian itu ada 3. Yang pertama, ketidaktahuan, buruknya orientasi masalah. Yang ketiga, takut konsekuensinya. Nah, ada nih beberapa cara untuk menghadapi masa depan. Yang pertama, sadar kehadiran dan tantangan ketidakpastian. Lalu yang kedua, jauhi kekhawatiran yang nggak produktif. Yang ketiga, be hard now. Yang keempat, jangan mengandalkan pengalihan yang bersifat sementara. Dan yang kelima, menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Nah, agar perseners juga makin mengetahui nih seberapa paham terhadap materi yang telah disampaikan, bisa nih perseners buat isi post test kedua dari kami. Mungkin dari tim 1% nanti bisa share linknya ya. Oh ya nih, aku juga mau ingetin lagi terkait challenge kita nih tadi di awal. Jadi gimana sih teknisnya? Kali aja persennya sudah ada yang lupa atau belum sempat ikut challenge-nya. Nah, ini masih bisa banget ikut challenge-nya. Jadi perseners ini kita challenge untuk membuat story Instagram dengan foto atau video momen saat webinar berlangsung. Yang kedua, story dengan template yang sudah disebar di grup Telegram. Nah, template-nya itu jangan lupa diisi ya, perseners semua. Tentunya, kedua story tersebut harus tag Instagram 1% official dan webinar 1%, serta menggunakan hashtag W1_cemas masa depan. Pastikan Instagram perseners semua tidak di-privat ya, dan story tersebut paling lambat hari ini jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, buat perseners yang asalnya dari Kalimantan nih, tercatat ya jamnya. Jamnya kita menggunakan waktu Indonesia Barat ya, perseners. Tentunya dari challenge ini, perseners berkesempatan untuk jadi salah satu dari 3 orang pemenang yang akan mendapatkan akses gratis ke webinar Cara Ampuh Mencari Pacar yang dilaksanakan tanggal 13 Februari nanti. Mau intermezzo sedikit nih perseners, jadi selain webinar, 1% juga punya layanan yang lain loh yang pastinya bermanfaat banget dan lebih insightful banget nih buat para perseners. Ada kelas online yang sudah banyak banget topik-topik menarik dan juga perseners bisa akses selamanya, lalu ada juga layanan mentoring. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, perseners bisa langsung mengakses website 1% di 1%.net. Jangan lupa nih teman-teman, tadi juga hari ini kita ada flash sale ya. Kalau misal teman-teman ketinggalan flash sale 22 kemarin, kita juga masih ada flash sale lagi untuk webinar selanjutnya. Jadi pastikan diri teman-teman untuk dapat nih di flash sale hari ini. Nah, sebagai closing statement nih Kak, dari Kak Farhana sebelum aku tutup. Oke, thank you kesempatan dan waktunya Priyana dan teman-teman dari di balik layar webinar 1%. Pertama-tama mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu sih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman di balik layar. Thank you banget untuk kerja kerasnya buat mengadakan webinar ini. Semoga tujuan baik untuk membantu teman-teman yang sekiranya ada di dalam webinar ini bisa terrealisasi ya hasilnya. Jadi teman-teman yang ikut pun juga bisa dapat hasil yang maksimal dan baik. Aku pribadi juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman. Kalian juga jangan lupa, teman-teman yang hadir maksudnya, jangan lupa buat berterima kasih sama dirinya ya, karena effort loh buat teman-teman ikut webinar, aktif nanya dan segala macam, dengerin, mungkin teman-teman sambil nyatet dan lain sebagainya, simply untuk membantu teman-teman berkembang lebih banyak aja gitu setiap hari, minimal 1%, kalau kata 1% ya. Jadi thank you, jangan lupa buat berterima kasih sama dirinya, dan mungkin aku juga mau menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya selama 2 jam terakhir ngobrol-ngobrol bareng sama aku ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, kurang berkenan di hati teman-teman, atau sekiranya bisa aku sampaikan dengan lebih baik.
Kalau nanti ada hal-hal yang sekiranya bisa jadi feedback buat aku pribadi, kalau nggak salah nanti akan ada link feedback buat pembicara kan ya. Nanti aku minta bantuan teman-teman untuk sambil dikasih juga ya feedbacknya, supaya nanti ke depannya aku pribadi dan teman-teman di 1% yang lain juga bisa mengembangkan layanan webinarnya dengan lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, semoga teman-teman bisa dapat hasil yang maksimal dari webinar ini. Selamat berkembang lagi setelah ini dengan berbagai cara yang teman-teman lakukan. Thank you dan have a wonderful weekend. Thank you, Kak Farhana. Oke, untuk menutup webinar ini, aku selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para presenters yang sudah menyimak webinar atasi kecemasan dan ketidakpastian masa depan dari awal hingga akhir, mulai dari sesi 1 pagi hingga sore hari ini ke sesi kedua. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Selamat sore presenter semua.